Cerita dimulai saat sang pahlawan terkuat di dunia menghembuskan napas terakhirnya karena dia sangat ditakuti oleh semua orang akibat kekuatannya yang terlalu luar biasa. Padahal dia adalah pahlawan yang selalu menyelamatkan siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Di akhir hayatnya, si pahlawan ini berharap kalau di kehidupan selanjutnya dia bisa menjalani kehidupan yang santai tanpa beban seperti ini lagi. Tidak disangka, keinginan itu terkabul oleh dewa dan dia berinkarnasi menjadi anak dari bangsawan terkenal di kerajaan, yaitu keluarga Westphal. Meski begitu, dia diusir oleh ayah dan kakaknya karena dia tidak mempunyai bakat dan stuck di level 1 saja sejak kecil. Pria ini bernama Alan Westphal. Di kehidupan keduanya ini, dia langsung diusir dari rumah karena keluarganya tidak ingin ada aib yang hidup di rumah mereka. Alan pun di sini berniat untuk pergi ke daerah perbatasan dan menjalani hidup dengan tenang sesuai keinginan sebelum direinkarnasi. Tetapi saat itu dia melihat ada kawanan monster yang menyerang kenalannya, yaitu Putri Rise Adoastella yang merupakan putri kerajaan Adoastella. Di sana dia bersama dengan Beatrice pengikutnya. Alan di sini mengenal Rise karena dulu mereka mendapatkan perlakuan yang sama dari bangsawan yang lain, yaitu selalu dijelekan dari belakang karena tidak menerima bakat yang bagus. Tapi Rise di sini tidak terima jika ejekan itu mengarah kepada Alan yang merupakan tunangannya juga. Dia percaya kalau Alan tidak seperti yang mereka katakan. Di saat terdesak ini, Rise entah kenapa hanya memikirkan Alan saja. Karena situasinya mulai menjadi gawat, jadi Alan pun di sini langsung menggunakan kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Rise bertanya bagaimana Alan bisa ada di sini, namun Alan berkata akan menjelaskannya nanti dan dia langsung melihat kelemahan dari monster tersebut yang selalu bangkit setelah dikalahkan oleh Beatrice dan Rise. Setelah terlihat intinya, lalu Alan pun di sini berhasil mengalahkan monster itu dan Beatrice yang sekarat juga disembuhkan oleh Alan menggunakan sihir spesialnya. Mereka berdua di sini terkejut karena Alan bisa menggunakan kekuatan luar biasa seperti ini. Tapi Alan di sini tidak bisa bilang kalau kekuatan ini adalah hasil dari kehidupan sebelumnya. Untungnya mereka di sini hanya mengira kalau gereja tidak bisa mendeteksi kekuatan Alan karena terlalu luar biasa. Alan di sini bertanya kenapa mereka ada di sini dan Rise menjawab kalau dia datang ke sini setelah mendapatkan wahyu dari dewa untuk membimbing sang cahaya dari desa perbatasan. Dia di sini masih belum mengerti tentang permintaan itu, tetapi malah berakhir diserang seperti ini di dalam perjalanan. Alan di sini langsung membetulkan kereta kuda mereka dengan sihirnya dan berkata untuk mengobrol lebih lanjut di dalam perjalanan. Di dalam kereta, Alan di sini berkata kalau dia telah diusir oleh keluarganya dan saat ini dia hanya ingin memilih untuk hidup damai dan santai. Tapi Alan juga di sini bertanya apakah sang putri akan melaporkannya ke kerajaan karena telah melihat kekuatan aslinya. Tetapi Putri Rise di sini berkata kalau dia tidak serendah itu dan akan lebih memikirkan pertemanan dibandingkan negerinya sendiri yang selalu menghina Alan dan dirinya sejak dulu. Sesampainya di desa Klom yang dimaksud, mereka di sini heran dalam perjalanan karena tidak menemukan monster sedikit pun dan para penduduk pun di sini malah berkumpul di rumah kepala desa. Di sana mereka mendengar teriakan ada seseorang yang diusir dari situ karena terlalu ikut campur dalam urusan desa ini. Ternyata orang tersebut adalah sang pahlawan yang bernama Akira Kazaragi, yang dikenal juga oleh Putri Rise. Rise di sini berasumsi kalau Akira lah sang cahaya yang dimaksud oleh dewa untuk menuntun cahaya membasmi kegelapan. Bakat sang pahlawan hanya muncul satu kali dalam satu generasi, yaitu Braver, kekuatan paling kuat setara dengan 1000 prajurit. Kemudian saat makan, si pahlawan pun di sini bercerita kalau di saat dirinya berkelana dari perbatasan, tanpa sengaja dia melihat ada anak kecil yang datang kepadanya sambil meminta tolong, yang ternyata anak itu telah dijadikan tumbal oleh desa Klom ini untuk sang naga. Dan saat akhirnya datang ke desa ini untuk meminta penjelasan yang terjadi, malah dia diusir seperti tadi tanpa penjelasan apapun. Awalnya mereka di sini mengira kalau naga itu meminta tumbal, tetapi Alan berspekulasi kalau mungkin saja para warga desa yang memberikan tumbal demi keamanan agar para monster tidak mendekat ke area ini. Karena sebelumnya mereka di sini tidak melihat adanya monster sedikit pun. Akira di sini merasa kesal karena mereka melakukan hal itu. Untungnya dia telah menyembunyikan anak gadis itu di dekat pertambangan supaya tidak dijadikan sasaran oleh desa ini.
Dia pun di sini segera akan berangkat mengalahkan naga itu sekarang juga. Dia juga di sini tidak akan memaksa Alan dan yang lainnya untuk ikut, tetapi dia akan tetap pergi meskipun sendiri. Meskipun para warga desa di sini tidak menginginkan terbebas dari cengkeraman naga, tetapi Akira tetap akan menolong orang yang membutuhkannya. Akhirnya semua orang di sini pun ikut untuk membantu Akira. Setelah sampai di kaki gunung, Akira memberitahu strateginya di mana dia akan menerjang dari depan, sedangkan mereka bertiga akan menghempit naga itu dari belakang. Alan di sini bertanya apakah boleh dia yang menerjangnya dari depan, tetapi Akira menjawab kalau dia tidak ingin hal itu terjadi sebab Akira tahu kalau Alan bukanlah orang biasa. Dia sangat yakin kalau Alan mungkin bisa mengalahkan naga itu sendirian jika dia mau. Alan pun di sini hanya bisa merendah dan mengatakan kalau hal itu tidak mungkin, tetapi Akira telah membulatkan tekad dan langsung pergi begitu saja. Alan dan yang lainnya pun akhirnya ikut pergi. Di sini Risa dan Beatrice bertanya kenapa keluarga Westfeld membiarkan adanya naga merah di daerah sini, padahal ini adalah wilayah mereka meskipun masih di perbatasan. Apalagi mereka adalah bangsawan dengan kekuatan militer terkuat di kerajaan ini. Alan selaku mantan keluarga Westfeld berkata kalau mungkin saja mereka mempunyai sebuah perjanjian dengan naga di sini dengan berbagai kemungkinan, termasuk meminjam kekuatan agar wilayah ini tidak diserang oleh monster dan memberikan tumbal dari desa Klom yang memang sengaja dibuat untuk tumbal. Di sisi lain, Akira di sini berhadapan dengan sang naga merah, tetapi serangannya tidak ada yang mempan. Bahkan anak gadis yang diselamatkannya telah disandra di sini, jadi dia pun di sini marah lalu mengeluarkan serangan pamungkasnya. Namun, naga itu seperti tidak menerima luka apapun dan menganggap kalau pahlawan ini sangatlah lemah. Lalu, Akira pun di sini tumbang dan tidak menyangka kalau perbedaan kekuatan mereka ternyata sejauh itu. Dan di saat naga tersebut merasa bosan karena pahlawan tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa, tiba-tiba Alan di sini datang membantu dan berhasil menebas sayap naga itu. Alan pun di sini meminta Beatrice dan Rise untuk menjaga Akira dan dia akan menghadapi naga itu sendirian. Si naga itu heran kenapa serangan dari manusia biasa bisa mempan terhadapnya, padahal selama ribuan tahun ini dia tidak pernah sekalipun merasa terpojok. Alan pun di sini berhasil melihat kelemahan naga ini berkat serangan dari Akira sebelumnya, dan dengan kekuatan World Ends, Alan pun di sini yakin bisa mengalahkan naga itu. Jadi Alan pun di sini tanpa ragu langsung mengeluarkan salah satu teknik pamungkasnya. Lalu, dan akhirnya Alan pun di sini berhasil mengalahkan naga itu dan menyelamatkan semua orang. Tamat. Wah, kaget. Wait a minute. Belum tamat cuk, baru juga mulai. Namun karena telah menggunakan banyak kekuatan, jadi pedang Alan pun di sini rusak. Setelah itu, Alan di sini terbangun dan di depannya terdapat Putri Rise. Dia meminta maaf karena telah menyembunyikan kekuatannya sebagai gadis suci atau Santa kepada Alan. Namun, Alan di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menurutnya Rise adalah Rise yang selalu menyelamatkan orang yang sedang membutuhkan. Di saat itu, tiba-tiba Alan diajak sparring oleh Akira. Kemudian di tengah jalan, Akira memutuskan untuk pergi ke arah lain bersama dengan anak gadis ini yang hidupnya sudah sebatang kara. Dia meminta maaf karena telah membuat pedang Alan rusak setelah membantunya mengalahkan naga merah. Namun, Alan di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Akira lah yang telah melemahkan naga itu dan dia bisa mengalahkan naga merah. Anak gadis itu pun terlihat sangat menempel kepada Akira karena dia telah menjadi penyelamat hidupnya. Di sisi lain, tempat mantan keluarga Alan yaitu Westfeld, ternyata mereka adalah dalang dari kejadian kali ini, di mana Clay Wolf dan naga merah memang dipersiapkan untuk membasmi sang pahlawan dan Santa. Namun karena rencana mereka gagal, Brad di sini merasa kesal tetapi ayahnya berkata kalau mereka masih berada di perbatasan, maka kesempatan memusnahkan pahlawan itu masih banyak.
Dan ayah Alan, Craig Westfeld, bertanya tentang pemburuan mereka terhadap gadis elf yang ada di perbatasan kepada si pelayan, apakah sudah dibasmi juga. Tetapi dia berkata kalau tidak usah khawatir dan terburu-buru karena dalam waktu dekat dia akan membawa kepalanya ke sini. Lalu di dalam perjalanan ke kota Granham, Putri Lise di sini berkata kalau dia mempunyai kenalan pandai besi elf yang luar biasa. Sebagai permintaan maaf, dia akan meminta kenalannya untuk membuatkan pedang bagi Alan yang pedangnya sudah rusak. Alan di sini sedikit terkejut karena ternyata ada seorang elf di sana. Beatrice di sini berkata kalaupun dia elf tetapi kemampuannya dalam pandai besi sangatlah luar biasa. Malamnya, Alan di sini teringat kembali dengan pertemuan pertama mereka dengan Putri Lise yang menyapanya saat pesta bangsawan. Dia juga berkata kalau saat itu dirinya dan Alan sudah ditentukan untuk bertunangan. Alan yang teringat akan hal itu merasa kalau kehidupan damai yang dia impikan mungkin masih jauh untuk bisa tercapai. Setelah sampai di kota Granham dan kondisinya yang cukup ramai karena berada di daerah perbatasan, lalu mereka pun di sini mengunjungi sebuah rumah yang dimaksud oleh Putri Lise dan Beatrice mengenai teman elf mereka. Setelah masuk, Lise di sini kaget karena elf yang bernama Noel itu seperti tidak sadarkan diri. Beatrice pun di sini mengeceknya dan berkata kalau Noel baik-baik saja, dia hanya tertidur seperti biasa. Lise di sini merasa lega dan berkata kalau dirinya hanya sedikit terkejut setelah sekian lama baru melihat hal ini lagi. Jadi Lise di sini langsung menyembuhkan Noel untuk menghilangkan kelelahannya. Dia juga memberitahu Alan kalau Noel sering merewatkan makan dan tidur setelah mulai menempa pedang lalu berakhir pingsan seperti ini. Setelah sadar, Noel di sini menyapa Lise dan Beatrice, tetapi dia tidak kenal dengan sosok Alan. Jadi Lise memperkenalkan Alan sebagai pengawal yang sudah menyelamatkan hidup mereka di saat terdesak. Noel di sini tahu kalau kedatangan mereka ke sini pasti untuk membuatkan pedang bagi Alan, tetapi Noel di sini menolak karena dia cukup sibuk sekarang ini akibat pesanan yang menumpuk. Tetapi setelah Alan memperlihatkan pedangnya yang patah, Noel di sini menggunakan skill penilaiannya dan melihat kalau pedang ini telah mencapai batas maksimal hingga hancur oleh penggunanya. Oleh karena itu, Noel di sini berubah pikiran dan akan membuatkan Alan sebuah pedang. Dia bertanya kepada Alan apakah dia tertarik dengan pedang buatan yang melebihi pedang suci milik pahlawan. Noel di sini sedikit cerita kalau alasan dia menjadi sosok pandai besi adalah untuk membuat pedang tersebut. Setelah mendengar ucapan itu, Alan tentu tidak bisa menolak. Noel pun di sini tersenyum dan akan langsung bekerja sekarang juga. Jadi dia pun di sini mengusir semua orang karena tidak ingin diganggu dalam menempa pedang. Setelah keluar, Alan dan yang lainnya di sini berniat untuk mencari penginapan di kota. Tetapi dari kejauhan terdapat seseorang yang mengintai mereka dan melaporkan kejadian ini kepada pelayan dari keluarga Westfeld karena sang Santa ada di sana bersama dengan salah satu orang yang tidak dikenal. Lalu setelah sampai di penginapan, Alan di sini berniat pergi ke kuil petualang untuk menjual material dari naga merah karena telah diusir jadi dia tidak mempunyai banyak dana tersisa. Sementara itu, Lise dan Beatrice berkata kalau dia akan berkeliling sebentar di kota ini. Dan mereka pun berpisah. Beatrice di sini bertanya apakah tidak apa-apa Putri Lise tidak memberitahu Alan tentang tujuan mereka yang sebenarnya. Lise di sini menjawab kalau dia tidak ingin merepotkan Alan lagi yang hanya ingin hidup santai dan damai. Selanjutnya setelah sampai di kuil petualang, Alan di sini langsung ingin menjual sisik naga merah dan si resepsionis di sini terkejut bukan main karena ada item sangat langka seperti ini. Jadi dia perlu memberitahu manajer terlebih dahulu. Di saat itu, si pelayan dan gadis yang mengintai tadi bertanya tentang bagaimana Alan bisa mendapatkan sisik naga merah itu, apakah dia berhasil memperolehnya sendiri. Sebelum Alan menjawab, si pelayan memperkenalkan diri sebagai Horace dan juga rekannya yang bernama Milen, seorang ras Amazones. Alan di sini menjawab kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkan naga tersebut sendirian dan si Horace berasumsi apakah dia bersama pahlawan waktu itu. Alan pun di sini mengiyakan ucapan tersebut. Karena si resepsionis juga telah kembali, jadi mereka pun di sini pamit. Setelah itu si Horace di sini yakin kalau Alan bukanlah orang yang berbahaya karena dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun berkah di dalam tubuhnya. Tetapi Milen di sini sedikit penasaran dengan pria itu karena mempunyai aura yang tidak biasa. Besoknya, Alan bersama yang lain datang ke rumah Noel yang sudah menyelesaikan pedang terbaik yang bisa dibuatnya saat ini meski dia tumbang lagi akibat kelelahan. Alan di sini memuji pedang ini yang cukup bagus dan mereka pun di sini berniat untuk mencobanya di luar.
Dalam perjalanannya ke hutan, Alan di sini bertanya kenapa Noel bisa menjadi seorang pandai besi, dan Noel di sini bertanya balik apakah seorang elf yang menjadi pandai besi itu sebegitu jarangnya. Tapi akhirnya dia langsung bercerita kalau dulu tiba-tiba dia tersadar di luar hutan belantara tanpa tahu orang tuanya, dan saat itu gurunya yang bernama Vanessa datang menyelamatkan Noel dari kematian. Namun sejak saat itu Vanessa bahkan tidak mengajarinya cara menempa pedang, tetapi Noel bisa melihat kegigihannya waktu itu. Di saat itu Noel terlihat sedikit malu karena menceritakan masa lalunya, jadi dia pun meminta Alan untuk segera mencoba pedangnya. Namun ketika itu tiba-tiba Horace dan Milen yang ditemui Alan kemarin menyapanya di sini. Mereka mengira kalau Alan hanya melakukan misi biasa, jadi mereka pun di sini pamit. Noel di sini sempat melihat mereka mengobrol dan mengingat sesuatu tentang orang itu, tetapi dia mengabaikan pikiran itu saat ini. Setelah cukup jauh, Horace di sini menyuruh Milen untuk membuntuti mereka supaya bisa memastikan ada kejanggalan atau tidak. Setelah Alan mencoba pedangnya, Noel di sini merasa kalau kekuatan Alan sangatlah hebat, jadi dia benar-benar ingin Alan memburu monster yang cukup kuat di dalam hutan. Namun anehnya mereka di sini tidak menemukan satupun monster kuat di sini. Alan menyadari adanya penghalang dan menebasnya. Noel yang melihat monster yang ada di hadapannya pun langsung kaget karena dia adalah monster yang sudah membunuh gurunya, Vanessa. Jadi Noel menyuruh Alan untuk segera membunuh monster tersebut. Di saat itu, kita flashback terlebih dahulu di mana Noel kecil merasa sangat kesal kepada gurunya Vanessa yang tidak bisa diganggu-gugat saat menempa pedang. Dia bahkan tidak tidur dan makan selama berhari-hari hanya untuk menempa pedang yang diinginkannya. Sehingga Noel di sini sempat ingin memukul gurunya, tetapi dia mengurungkan niat tersebut karena Vanessa terlihat sangat menikmati pekerjaannya itu. Hingga suatu pagi, Noel terbangun karena Vanessa telah selesai menempa. Dia pun di sini terkagum dengan pedang buatan Vanessa yang sangat begitu indah. Kembali lagi ke masa kini di mana Alan berkata kalau dia tidak ingin membunuh monster yang bahkan tidak menyerang mereka. Noel di sini menjelaskan kalau monster itulah yang telah membunuh gurunya. Namun Alan di sini tetap bilang kalau dia tidak ingin membalaskan dendam seseorang dengan tangannya. Jadi Noel pun di sini langsung mengambil pedang dari Alan untuk menyerang monster itu, dan Alan pun di sini memberikan peringatan kepada Noel kalau monster itu adalah Fenrir, di mana serangan biasa tidak akan mempan kepadanya dan hanya pedang berkualitas terbaik seperti pedang suci yang bisa melukainya. Alan juga di sini berkata kalau pedang yang Noel buat sekarang ini masih jauh kualitasnya dibandingkan pedang suci. Jadi menyerang Fenrir itu sama saja dengan bunuh diri. Noel pun di sini sadar kalau pedangnya memang belum bisa menyaingi pedang suci dan dia hanya bisa terdiam. Sorenya, Alan menceritakan apa yang terjadi dengan Noel kepada Rise dan Beatrice. Mereka di sini tidak menyangka ada monster berbahaya di sekitar hutan ini. Alan pun di sini menjawab kalau kemungkinan Fenrir itu sengaja didatangkan ke sini oleh seseorang. Dia bisa menebak beberapa orang yang mencurigakan, tetapi saat ini masih belum mempunyai bukti apapun tentang itu. Selain itu, Alan bertanya apakah urusan Rise dan Beatrice sudah selesai karena tidak mungkin mereka datang ke sini hanya untuk meminta Noel membuatkan pedang untuknya. Rise pun di sini hanya bisa tersenyum karena Alan mempunyai intuisi yang bagus. Dia pun di sini menjelaskan kalau tujuan mereka ke sini untuk menyelidiki pembunuhan Jenderal Cyril yang kematiannya cukup janggal. Tapi di saat pihak kerajaan menyelidikinya, mereka di sini tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi Rise di sini curiga adanya iblis yang ada di sekitaran sini. Alan bertanya dengan heran karena ras iblis tidak biasanya tertarik dengan konflik politik dan menghabisi seseorang secara diam-diam. Alan pun di sini berkata kalau dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tetapi hari ini dia bertemu dengan orang yang mencurigakan. Di sisi lain, Milen heran dengan penghalang Fenrir yang bisa ditembus dengan mudah oleh pria bernama Alan itu, tetapi dia tidak mengambil pusing karena memang sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Jadi dia melaporkan kejadian ini kepada Horace kalau semuanya aman terkendali. Lalu si Horace ini langsung memerintahkan Milen untuk memenggal kepala Santa dan elf itu sekarang juga. Walaupun awalnya Milen di sini kaget, tetapi setelah diberikan semacam doktrin kalau Amazones adalah ras petarung, jadi Milen pun di sini mematuhi perintah tersebut karena dia memang seorang budak.
Kemudian Noel di sini langsung membuat pedang lagi sesuai arahan dari Alan yang mengetahui tentang pedang suci. Dia yakin dengan pengetahuan itu dirinya akan berhasil membuat pedang yang lebih kuat dari pedang suci. Namun dia kembali teringat akan kejadian di mana gurunya dihabisi tepat di hadapannya oleh Fenrir dan orang mencurigakan yang kemarin, yaitu Horace. Vanessa waktu itu sempat melawan Fenrir itu dengan cukup baik, tetapi akhirnya pedang buatannya yang ditempa siang malam hancur seketika dan Vanessa pun meninggoy dunia. Di saat Horace ingin menghabisi Noel juga waktu itu, tiba-tiba sang pahlawan Akira datang dan berhasil melukai Fenrir dengan pedang sucinya. Jadi Horace di sini tidak mau ambil risiko lebih dan memutuskan untuk mundur waktu itu. Sejak saat itu, Noel merasa sangat terpukul dan bertanya-tanya kenapa pedang suci bisa melukai makhluk itu sedangkan pedang buatan gurunya yang ditempa sangat baik tidak bisa. Akira di sini hanya bisa sedikit menenangkan Noel saat itu dan setelah kejadian itu, Noel ingin mewarisi tekad gurunya untuk membuat pedang yang lebih kuat dari pedang suci. Lalu setelah berusaha sebaik mungkin, Noel pun di sini berhasil membuat pedang yang diinginkannya, tetapi dia malah pergi ke dalam hutan terlebih dahulu dengan tujuan menghabisi monster Fenrir itu dengan pedang buatannya sendiri. Saat tiba di lokasi, Noel pun di sini langsung berniat menyerang Fenrir tersebut, tetapi sayangnya serangannya gagal dan dia terkena serangan balik. Di saat itu pula terdapat Horace yang datang untuk mengatakan kalau dia sudah mencari nona elf ini sejak lama supaya bisa menghabisinya. Tapi Noel di sini masih bisa berdiri dan menyerang lagi Fenrir itu. Sayangnya serangannya tetap gagal dan dia berhasil dikalahkan. Horace pun di sini bertanya apakah Noel Leonhard ingin menjadi bawahannya karena dia mempunyai berkah mata raja peri yang sangat langka. Tapi Noel di sini menolaknya mentah-mentah dan tidak sudi menjadi budak dari orang yang telah menghabisi gurunya sendiri. Horace pun di sini menyayangkan pilihan dari Noel dan langsung menyuruh Fenrir untuk memakannya saja. Di saat itu tiba-tiba Alan di sini datang untuk membantu Noel yang bertindak gegabah. Horace pun di sini masih bersikap tenang dan mengancam kalau kesatria ini ada di sini, maka keberadaan Putri Rise dan Beatrice sedang dalam bahaya oleh Amazones yang sudah dia kirim ke sana. Mendengar itu, Alan berkata kalau hal itu tidak perlu dikhawatirkan olehnya karena dia sudah menyadari niat terselubung itu sehingga Putri Rise dan Beatrice sudah membuat persiapan. Benar saja, Milen di sini sempat terpojok tetapi Rise meminta Beatrice untuk tidak membunuhnya. Dan benar saja, Milen di sini tidak sanggup membunuh Putri Rise karena dia terpaksa melakukan ini oleh kalung budak yang telah dipakainya. Diketahui kampung halamannya telah dimusnahkan oleh kekuatan Horace dan dia malah menjadi budaknya saat ini. Horace di sini masih belum sadar betapa menakutkannya Alan, jadi dia meminta Fenrir itu untuk menghabisinya juga. Tetapi dia tidak menyangka kalau ada pedang selain pedang suci yang berhasil menembus pertahanan Fenrir dan menghabisinya. Jadi dia pun segera melarikan diri. Setelah itu Alan membawa kembali Noel ke kota dan di sana mereka telah disambut oleh Rise yang senang mereka kembali dengan selamat. Kemudian di dalam penginapan, Beatrice dan Rise telah menangkap Amazones yang telah menyerang mereka kemarin. Tetapi Rise yakin kalau dia tidak ingin melakukan hal tersebut karena saat itu dia masih dalam pengaruh kalung budak. Beatrice di sini masih merasa waspada karena dia telah mengincar nyawa Putri Rise, tetapi Rise berkata kalau hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi karena anak ini pasti mempunyai seseorang yang menunggu kepulangannya. Tidak disangka, Milen di sini berkata kalau semuanya telah hancur dan dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini yang bisa dianggapnya sebagai keluarga. Mendengar itu, Noel kembali teringat akan gurunya yang telah menyelamatkan dia dari kesendirian. Jadi Noel melakukan hal yang sama untuk membawa Milen tinggal bersamanya di rumah. Mendengar itu, Milen merasa sangat tersentuh karena dia telah diperlakukan sangat baik, bahkan dia diajak tinggal di rumah Noel. Walaupun Beatrice di sini masih agak ragu, tetapi Noel berkata dia akan menjamin keamanannya agar Milen tidak tersesat lagi. Setelah kejadian itu, Alan di sini pergi ke hutan untuk menemui Horace dan menanyakan beberapa informasi. Namun Horace di sini yang telah kabur merasa ada yang aneh di keadaan sekitarnya. Setelah Alan sampai, nyawa Horace ternyata sudah tiada. Di sisi lain, makhluk hitam yang telah menghabisi Horace melapor kepada Greg Westfeld kalau semuanya telah dibereskan.
Tapi si Brad dengan songong berkata kalau ras iblis seperti mereka ternyata selalu saja gagal dan tidak berguna. Iblis hitam itu merasa kesal tetapi dia tidak menghiraukannya lebih lanjut dan akan melanjutkan misi selanjutnya, yaitu menghabisi sang Santa dan Elf. Greg pun di sini berkata kalau dia akan mengurus sendiri pahlawan akhirat, sedangkan Brad di sini akan mengurus pendeta agung dengan sangat percaya diri. Selanjutnya kita diperlihatkan masa lalu dari Rise yang sedang melakukan perjalanan bersama dengan pamannya. Namun di saat itu mereka terserang oleh monster dan pamannya terkena serangan oleh musuh sehingga dia jatuh ke dalam jurang. Balik lagi ke masa kini di mana Alan bersama yang lainnya mengunjungi sebuah desa. Mereka bertanya kepada para warga yang sedang mempersiapkan apa. Lalu para warga pun di sini mengatakan kalau besok mereka akan mengadakan festival kebangkitan roh leluhur mereka. Dan sepanjang malam, para warga akan berada di sini sambil menari. Hal itu cukup unik karena mereka baru tahu ternyata hanya di desa ini saja yang selalu melakukan festival ritual ini. Rise di sini bertanya kepada mereka apakah mereka melihat seseorang berjirah perak datang ke sini, namun mereka di sini tidak tahu tentang keberadaan orang tersebut. Setelah semuanya berkumpul, mereka sedikit frustasi karena belum menemukan sebuah petunjuk tentang paman Rise yang telah hilang. Tetapi Noel berkata kalau dia pernah mendengar sebuah rumor dari petualang tentang desa ini yang terkenal dengan hantu berzirah yang menakuti orang-orang, dan tidak disangka Beatrice pun di sini takut kepada hantu meskipun dia tidak mengakuinya. Rise di sini ingin menyelidiki lebih lanjut tentang desa ini dan Allen setuju karena di desa ini sepertinya menyimpan misteri tentang bisa membangkitkan orang mati. Maka ada kemungkinan iblis ada di sini juga. Akhirnya mereka pun di sini berangkat ke rumah Pak Kades yang entah kenapa ada di makam. Mereka di sini terkejut karena ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan menunjukkan arahnya kepada mereka. Setelah sampai, Pak Kades di sini menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan dia menawarkan untuk tidur di rumahnya ini terlebih dahulu dan menyarankan mereka melihat festival nanti. Sayangnya, Pak Kades di sini tidak tahu tentang rumor yang mereka maksud tentang orang zirah putih. Risa dan Allen di sini menerima tawaran dari Pak Kades karena sepertinya Allen merasa ada kejanggalan di sini. Malamnya, Rise kembali bermimpi tentang pamannya yang sudah dianggap ayah kedua. Tetapi saat itu, pamannya malah pergi berperang dan berjanji kepada Rise kalau dia akan segera kembali lagi. Dan Rise pun di sini terbangun dari mimpinya, lalu secara tidak sengaja dia melihat ke arah jendela. Di sana, dia melihat sosok seperti pamannya. Jadi Rise pun di sini segera mengejar orang itu, tetapi setelah diikuti malah kehilangan jejak dan terkepung oleh kawanan zombie. Ternyata semua hal yang dialami tadi masihlah mimpi dan Rise dibangunkan oleh Alan yang melihat kalau Rise terlihat seperti menderita. Rise pun di sini menangis karena telah mengalami mimpi buruk yang seperti nyata tadi. Besoknya para warga desa melakukan festival dan menari bersama. Alan bersama yang lainnya merasa sedikit heran tentang festival ini yang terkesan tabu karena mereka menari untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal. Salah satu warga kemarin yang tatapannya kosong berkata kalau mereka mau, mereka bisa berdansa juga, tetapi semua orang di sini enggan dan hanya ingin melihat festival saja. Di saat itu, Rise melihat ada pamannya yang menuju ke hutan seperti di dalam mimpi, jadi dia pun segera lari mengejarnya meski sempat berdesakan dengan para warga. Sampai akhirnya, paman Rise berkata kalau berbahaya jika Rise datang ke sini sendirian. Namun, Rise dengan yakin berkata kalau semuanya baik-baik saja jika pamannya ada di sini. Rise juga yakin kalau pamannya masih hidup setelah dia mencari jasadnya di jurang tetapi tidak ditemukan sama sekali. Namun, pamannya berkata kalau dia mempunyai dendam kepada keluarga kerajaan karena alasan sesuatu, jadi dia menyembunyikan diri untuk membalaskan dendam itu. Dia juga bercerita kalau raja saat ini sedang mengincar para natural gifted untuk dihabisi karena mereka bisa menjadi ancaman bagi kerajaan. Seperti penempa, pahlawan, saintes, bahkan pemilik berkah lainnya. Dia pun mengajak Rise untuk ikut dalam rencananya, tetapi Rise tentu saja tidak percaya akan hal itu karena dulu pamannya pernah berkata kalau Rise harus bisa mempercayai seseorang. Mendengar penolakan itu, pamannya di sini menunjukkan sifat aslinya yang ingin segera menghabisi Rise karena dia salah satu keluarga kerajaan juga. Lalu paman Rise yang bernama Alfred tahu kalau Alan adalah orang tidak berguna, mantan tunangan Rise waktu itu. Tetapi di saat itu, Alan langsung melepaskan belenggu yang mengendalikan tubuh Alfred seketika. Dan akhirnya Alfred telah sadar dari kekangan, kemudian dia berkata sebenarnya dia sudah lama meninggal. Dia tidak berniat untuk melukai Rise, tetapi dendamnya kepada keluarga kerajaan memang betul adanya karena sejak dulu dia merupakan adik sang raja.
di mana dia selalu diadu domba oleh para bangsawan yang rakus, jadi dia memutuskan untuk menjadi kesatria dan berhasil menjadi komandan. Tetapi siapa sangka hidupnya berakhir tragis seperti ini. Namun dia senang juga karena telah memiliki Rise yang sudah dianggap sebagai anak. Alfred Boone di sini meminta dua hal kepada Alan, di mana dia ingin Alan menjaga Rise dan yang kedua ingin berduel dengan Alan untuk membuktikan apakah dia benar-benar bisa menjaga Rise untuknya. Alan Boone di sini menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun berlangsung sengit, namun pada akhirnya Alan lah yang memenangkan pertarungan ini. Rise merasa sangat sedih karena telah kehilangan pamannya yang sudah dianggap ayah kedua. Tapi Alfred berkata kalau dia merasa sangat senang telah dipanggil ayah oleh Rise waktu itu, jadi Rise harus tetap hidup dan bahagia. Malamnya, Alan yang sedang melihat kondisi desa didatangi oleh Pak Kades yang bertanya tentang sejak kapan Alan menyadari kalau banyaknya para warga desa di sini adalah mayat hidup. Lalu Alan menjawab kalau sejak awal dia mengetahui semuanya. Karena terdapat banyak sekali kejanggalan di desa ini, tetapi dia tidak ingin terlibat terlalu jauh. Si Kades di sini ternyata salah satu iblis yang mengendalikan orang mati itu, termasuk Alfred. Tapi Alan di sini berhasil menghentikan dia dan mengalahkannya dengan easy. Di sisi lain, Craig dan Brad menerima informasi lagi kalau iblis mereka telah dikalahkan dan gagal dalam misi untuk menghabisi Saintes. Namun Craig di sini berkata kalau itu tidak masalah sebab dia sudah mendapatkan Archbishop untuk menjalankan rencananya. Kembali lagi ke Alan, dia memeriksa batu sihir yang sudah diidentifikasi kalau ini semua perbuatan dari Brad yang memakai kepala seseorang untuk melancarkan serangan kemarin. Tidak lama dari itu, Rise mendapatkan berita kalau Jenderal Cyril yang dikatakan telah menghilang kembali. Selanjutnya kita diperlihatkan flashback terlebih dahulu tentang adik Alan, yaitu Brad Questfeld. Dia merasa semua orang berubah setelah ibu mereka meninggal dan ayahnya menjadi seperti orang yang berbeda. Semua orang di sini melihatnya seperti sebuah kegagalan dan selalu dibandingkan oleh kakaknya Alan yang selalu dipuji karena sangat rajin. Namun semua itu telah berubah sekarang sebab kakaknya sudah diusir dari kediaman ini. Dia juga menjadi dipercaya oleh ayahnya sehingga dia merasa kalau dirinya lah yang bisa memerintah dunia ini. Ayahnya di sini akan melancarkan misi balas dendam kepada bangsa dan dewa di dunia ini karena telah mengambil istrinya. Lalu kita diperlihatkan kalau orang-orang di kota sedang bergosip dan mereka membicarakan sebuah rumor yang mengatakan kalau Jenderal Cyril telah kembali ke kota ini setelah dilaporkan menghilang beberapa waktu lalu. Kapten Edward dan ajudannya Clark yang juga mendengar rumor itu merasa kalau rumor tersebut terlalu berlebihan bagi kesatria seperti mereka yang tidak boleh sampai menurunkan loyalitas kepada kerajaan. Tugas para kesatria di sini adalah untuk mengabdi dan mencari tahu kebenarannya. Sebab Kapten Edward tahu kalau Jenderal Cyril telah melayani kerajaan ini sejak lama. Setelah mereka belok ke gang, di sana mereka bertemu dengan Uskup Agung dan dia berkata ingin mengajak Kapten Edward berbicara sesuatu. Edward pun di sini setuju dan menyuruh Clark untuk mengatur pasukan. Meski Clark khawatir karena Edward pergi sendiri, tetapi Kapten Edward berkata kalau semuanya baik-baik saja. Sesampainya di tujuan, si Uskup Agung itu langsung pergi dan Edward heran kenapa harus pergi ke tempat latihan. Lalu dia diserang oleh Craig dari belakang. Ternyata mereka awalnya adalah teman lama yang sering latihan bareng. Edward di sini mengatakan kalau dia belum pernah melihat Craig lagi setelah hari kematian istrinya. Siapa sangka Edward malah diserang lagi karena Craig berkata kalau dia sudah tidak butuh lagi dunia ini sebab dewa sudah mengambil orang yang dicintainya secara tidak adil. Uskup Agung juga sudah berada di pihaknya, jadi tujuan dia kesini adalah untuk menghabisi Edward. Di sisi lain, Brad sedang dalam perjalanan namun dia bermimpi tentang masa lalunya di mana setelah kematian ibu mereka, Brad selalu dianggap tidak berguna sedari kecil. Namun kakaknya Alan selalu datang dan menenangkan kalau semua itu tidak benar sebab Brad pasti akan menemukan titik terang nantinya. Namun Brad di sini tidak mempercayai kata-kata kakaknya karena dia sudah terlanjur mendengar dari ayahnya sendiri kalau dia tidak berguna. Hingga akhirnya Brad naik level terlebih dahulu dibanding Alan yang stuck di level 1 setelah bertahun-tahun. Hal itu membuat ayahnya berpikir kalau mungkin Brad bisa lebih kuat. Jadi segala cemoohan dan cap tidak berguna itu berbalik kepada Alan. Tetapi Alan di sini tidak ambil pusing dan selalu menanggapinya dengan santai. Sehingga Brad di sini berkata kalau kakaknya tidak berhak untuk menjadi penerus keluarga Westfield.
Alan di sini tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi dia berkata kalau Brad boleh bertindak seperti apapun, tetapi jika dia memilih jalan yang salah, maka dia sendiri yang akan menghentikannya. Setelah tersadar, Brad didatangi oleh bangsa iblis kalau semua persiapan sudah selesai. Mereka sudah memancing Kapten Edward dan Uskup Agung untuk diurus oleh Craig. Edward perlu dibereskan karena kemampuannya yang bisa menghapus kemampuan orang lain dalam jarak 1 meter itu akan sangat merepotkan di medan tempur nantinya. Brad pun di sini berkata kalau dia akan memanfaatkan Edward dengan baik menggunakan kemampuannya. Dia tidak akan gagal seperti bangsa iblis di depannya yang telah gagal beberapa kali dalam misi. Hal itu membuat iblis tersebut marah, tetapi mereka akan tetap menjalankan rencana. Kembali lagi ke dalam kota di mana Akira dan Sarah telah sampai di kota terdekat dan Akira berkata kalau Sarah tidak perlu takut lagi karena dia tidak akan meninggalkannya kemanapun. Namun di saat itu Akira juga sadar sedang dibuntuti dan mereka pun langsung menunjukkan batang hidungnya walaupun hitam. Mereka berniat menghabisi Akira, tetapi karena mereka sadar tidak bisa menghabisinya secara langsung, jadi para iblis ini menggunakan kelicikannya untuk membuat Sarah meledak sebab setiap warga di desa Klom sudah dipasangi segel sihir yang bisa meledak kapan saja jika terkena bola api setelah diaktifkan. Sarah pun di sini segera mendorong Akira, tetapi Akira tidak melepaskan Sarah dari pelukannya karena dia adalah pahlawan. Di sisi lain, wakil Kapten Clark membawa pasukan untuk mencari Kapten Edward karena dia khawatir Edward belum kembali juga. Tetapi di saat itu mereka dihadang oleh sosok iblis kuat yang mengatakan kalau mereka tidak sedang mencari permusuhan dengannya. Namun dia ingin agar Clark tahu tentang kebusukan dari negara ini dan para dewa. Lalu di tempat lain, Jenderal Cyril dan Uskup Agung sedang memberikan pidato tentang kembalinya Jenderal Cyril setelah dikabarkan menghilang kepada semua orang. Dia berkata kalau dewa dan talenta yang telah diberikan kepada semua orang telah merenggut kebebasan mereka itu sendiri. Oleh karena itu, dia mengajak semua orang untuk menjadi bebas dan hidup tanpa bergantung dengan talenta. Di saat para warga masih merasa bingung, Brad datang dan memberitahu rencananya tentang di mana dia akan menggunakan kekuatan marionet dan mengendalikan monster seperti yang ada di belakang mereka, supaya mereka tidak terkekang lagi oleh kekuatan para dewa dan negara ini. Semua orang di sini terkejut dan masih belum percaya karena jika memang kekuatan marionet milik Brad bisa memberikan kekuatan pengganti talenta, tetapi jika dia meninggal maka semua orang tidak tahu apa efeknya nanti akan tetap sama. Karena itu, Brad di sini memperkenalkan iblis yang sudah bekerja sama dengannya. Dia akan menjadi sumber pasokan kekuatan bagi umat manusia supaya tidak bergantung lagi kepada talenta pemberian dewa dan hidup bebas seperti yang mereka inginkan, tanpa harus ikut perang dan lain-lain yang menguntungkan bagi para warga. Meski sepertinya agak ragu, tetapi dengan monster di belakang mereka yang dikatakan setara dengan 10.000 pasukan, Jenderal Cyril dengan Uskup Agung yang di pihak mereka, jadi para warga pun di sini sepertinya mulai mempercayai ucapan tersebut karena mereka tidak mau dikirim sebagai objek perang. Melihat itu, Brad hanya bisa tersenyum karena dia merasa jadi orang penting dan misinya akan berhasil. Di tempat latihan, Kapten Edward terlihat sangat kewalahan melawan Craig. Dia sadar meski dia telah menghilangkan talenta milik Craig, tetapi dia masih kalah, yang artinya hanya ada satu kemungkinan, yaitu perbedaan level. Craig pun di sini membetulkan perkataan itu karena dia sudah naik level, dan untuk menaikkan level, jiwa mereka harus melebihi eksistensi manusia pada biasanya, meski dengan bantuan iblis sekalipun. Oleh karena itu, dia berniat untuk menumbangkan dewa. Edward pun di sini berhasil dikalahkan, tapi di saat itu, sang pahlawan Akira datang. Craig sedikit terkejut karena seharusnya pahlawan itu sudah dibereskan oleh para iblis, tetapi sepertinya Akira berhasil selamat karena sebelumnya ledakan itu tidak terjadi sebab Alan menulis ulang segel milik Sarah dari kutukan menjadi perlindungan untuknya. Wakil Komandan Clark pun di sini tidak mempercayai kata-kata iblis itu yang mengatakan kalau hidup mereka dikekang oleh talenta. Karena sebagai seorang kesatria sudah wajar bagi mereka untuk menjadi tameng bagi negeri ini. Iblis itu pun di sini menyayangkan pilihan Clark itu, lalu dia menyerang Clark dan bawahannya dengan sangat mudah. Tapi di saat itu Beatrice datang dari belakang sambil berkata kalau tugas kesatria memang sesederhana itu, yaitu untuk menjadi tameng bagi kerajaan. Lalu setelah Brad melihat para warga yang sudah mulai percaya kepada pidatonya, di saat itu Alan datang sambil berkata kalau Brad sepertinya sangat menikmati kehidupannya. Brad pun di sini heran kenapa orang gagal seperti Alan ada di sini, sedangkan Beatrice di sini mengatakan kepada iblis itu kalau mereka sudah tahu kalau keluarga kerajaan Duke Westphal telah bekerja sama dengan para iblis.
yang berniat untuk menghancurkan negara ini. Iblis tersebut heran kenapa dia bisa mengetahui hal itu, tetapi dia tidak ambil pusing, toh sekarang mereka akan mati di tangannya. Jadi dia akan memberitahu semuanya agar mereka merasa putus asa. Tapi yang tidak disadari oleh iblis itu adalah keberadaan Milen yang memegang alat komunikasi ke Alan. Di sana, iblis itu berencana untuk membuat para manusia memberikan talenta mereka secara cuma-cuma agar mereka bisa dikendalikan untuk menghancurkan dunia. Percakapan itu terdengar luas oleh para orang-orang di kota sehingga hal itu membuat Brad kesal. Rencananya telah hancur dan kepercayaan buatan yang sudah dilakukannya tidak bisa berguna lagi. Alan di sini mengingatkan kalau pembunuhan Jenderal Cyril dan penyerangan terhadap Putri Rise itu semua adalah ulah dari Brad. Putri Rise yang ada di situ pun membenarkan hal tersebut. Brad yang sudah tidak bisa mengelak malah tersenyum lalu mulai menyerang Alan. Tapi Alan dengan mudah mematahkan sihir marionet milik Brad sehingga dia tidak bisa mengendalikan siapapun lagi. Para warga di sini menjadi panik karena monster buatan Brad mulai mengamuk. Dan dia langsung datang ke arah Alan untuk menyerangnya. Tetapi Brad dijatuhkan dengan sangat mudah oleh Alan. Lalu Alan meminta Rise untuk mengatasi kekacauan ini, sedangkan dia akan pergi menghentikan ayahnya meski dia sudah diusir, tetapi mereka masih tetaplah keluarga di masa lalu. Di tempat lain, Beatrice dan Milen bekerja sama untuk melawan iblis itu yang terlihat kewalahan oleh kekuatan mereka berdua. Dia merasa akan sulit jika bertarung seperti ini, jadi berniat untuk mundur. Tetapi Milen dengan cepat menyerang dan Beatrice langsung menghabisinya. Clark di sini berterima kasih atas bantuan mereka dan ia juga senang telah bertemu lagi dengan Beatrice di sini. Beatrice berkata kalau saat ini seluruh kota sedang dalam kekacauan. Jadi dia meminta para kesatria untuk ikut membantu para warga menghadapi kekacauan ini. Mereka pun di sini setuju dan akan segera pergi. Tetapi sebelum itu, Noel yang sudah menduga hal ini akan terjadi telah membawa senjata yang bisa dipakai untuk para kesatria. Kemudian, pahlawan Akira dan Edward di sini mulai kewalahan melawan Craig karena dia mempunyai kekuatan besar Undertaker, yaitu bisa melihat masa depan. Bahkan saat ini dia menerima kekuatan iblis yang bisa menjadi lebih kuat lagi. Tetapi walaupun begitu, kekuatan Undertaker tidak akan kuat dalam pertarungan yang lama. Edward berkata kalau Mariel, istri Craig, tidak akan senang melihat kalau suaminya memilih jalan yang salah. Tetapi lagi-lagi Craig berkata kalau dia sudah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan istrinya menggunakan bakatnya. Tetapi semua itu selalu menemui jalan buntu. Dia merasa dewa telah mengambil orang yang paling dicintainya hanya karena dia memiliki talenta sebagai Holy Grail. Mariel ditakdirkan untuk melahirkan pahlawan, tetapi setelah dilahirkan, anaknya bahkan tidak mempunyai bakat apapun dan dianggap sebagai produk gagal. Meski Mariel berkata kepada Craig kalau semua usahanya sudah cukup, tetapi Craig tidak menerima kenyataan itu sebab jika anaknya tidak menjadi pahlawan, lantas kenapa nyawa istrinya tetap diambil oleh dewa? Jadi dia berpikir kalau dewa dan semua pemilik talenta lebih baik musnah saja. Akira di sini mengatakan kepada Craig kalau harus menghentikan kegilaan ini hanya karena dia belum bisa move on. Tetapi Craig di sini tidak menghiraukan kata-kata itu dan langsung menyerang Akira. Di sana Akira pun sempat melawan balik dengan segenap kekuatannya. Namun Edward di sini menyarankan agar Craig berhenti menggunakan kekuatan iblis yang bisa menghancurkannya dari dalam, tetapi Craig tidak peduli dan semakin menjadi-jadi. Di saat itu, Edward secara tidak sengaja memasuki alam bawah sadar Craig yang dipenuhi oleh banyak penyesalan dan keputusasaan. Dia pun segera meminta maaf kepada Craig karena telah mengabaikannya selama ini sebagai teman. Namun Craig di sini berkata kalau dia tidak akan membiarkan siapapun untuk melihat isi hatinya. Akira merasa kesal karena sampai akhir hayatnya si Edward tetap memikirkan Craig, tetapi dia malah berbuat seperti itu. Craig lagi-lagi tidak peduli dan langsung menyerang Akira. Tetapi Craig tertawa karena dari semua orang ternyata yang datang hanyalah produk gagal untuk menghentikannya, yaitu anaknya sendiri, Alan. Tetapi setelah dia menyerang Alan, serangannya malah bisa dinetralkan. Hal itu membuat Craig kaget karena amarah dia seharusnya tidak selemah itu. Dia bertanya siapa gerangan sebenarnya Alan. Tetapi Alan hanya menjawab kalau dia hanyalah produk gagal seperti yang sudah dibilang oleh ayahnya. Alan juga memberitahu kalau ibu pasti tidak akan menginginkan ayahnya menjadi jahat seperti ini. Dan Craig menjawab, "Bacot." Dia langsung mengeluarkan semua kekuatan aslinya sehingga Alan yang terkena serangan itu langsung memasuki alam bawah Craig
yang sangat mencintai ibunya, tetapi semuanya berubah menjadi keputusasaan karena istrinya meninggoy. Alan sangat mengetahui dari rasa sakit dan keputusasaan ini, namun dia masih memiliki beberapa orang yang berharga untuknya, jadi dia pun segera memberikan serangan pembasmi iblis. Lalu serangan itu berhasil melukai Craig dengan fatal, namun dia kembali menggunakan jiwanya sebagai wadah agar kekuatannya kembali meluap. Semua orang di kota di sini terlihat ketakutan melihat semua itu, tetapi Alan berkata kepada Akira kalau dia akan segera mengakhiri semua ini. Lalu Alan memasuki alam bawah sadar lagi dan di sana dia melihat kekuatan yang mengekang ayahnya sendiri dan dia pun meminta maaf dan hingga akhirnya Craig di sini hancur dan meninggoy. Karena prestasi ini, Raja Ado Astela ingin memberikan Alan sebuah gelar kebangsawanan, tetapi Alan dengan berat hati menolaknya karena alasan sesuatu. Raja pun di sini menerima jawaban itu sebab ini bisa dikatakan sebagai balas budi kepada Alan yang sudah membuat kerajaan dan putrinya aman. Besoknya Alan berniat pergi ke kota Gromhalm untuk menetap sementara di sana. Semua orang pun di sini akan ikut juga, termasuk Rise yang saat ini namanya sudah berubah menjadi Rise Westfeld karena dia telah menerima wilayah Westfeld menggantikan Alan yang menolak tawaran dari raja. Di sisi lain terdapat seorang wanita yang mengawasi gerak-gerik Alan dan berkata kalau Alan saat ini terlalu unjuk kekuatannya, maka mereinkarnasikannya ke dunia ini untuk mencari kedamaian mungkin tidak ada artinya. Besoknya, Alan kembali teringat akan Dewi yang sedih karena dulu Alan dikucilkan oleh para manusia yang takut akan kekuatannya. Alhasil, Dewi itu akan mengabulkan apapun permintaan Alan waktu itu dan Alan menginginkan untuk bereinkarnasi dan hidup santai. Dan saat itu, Alan kembali terbangun dari tidurnya. Setelah itu, dia sarapan bersama semua orang. Namun yang membuat Alan heran adalah kenapa setiap orang sepertinya ingin melakukan sesuatu bersamanya. Bahkan sang resepsionis Ghoul Petualang datang ke rumah untuk memberitahu banyak permintaan bagi Alan supaya membasmi para monster. Para wanita lain yang tidak ingin Alan pergi pun saling memperebutkan satu sama lainnya. Pada akhirnya Alan bisa menuruti setiap keinginan semua orang, soalnya dia berniat untuk berkelana ke negeri tetangga yaitu Kekaisaran untuk mencari tempat yang tenang supaya bisa ditinggali. Noel pun di sini ingin ikut karena dia ingin melihat pandai besi handal di sana dan Milen juga akan mengikuti Noel kapanapun. Namun Rise di sini sepertinya tidak bisa ikut karena dia harus mengelola wilayah Westfeld. Namun pada akhirnya Rise di sini tetap ikut dan menyerahkan pengawasan wilayah ini sementara kepada Beatrice yang terlihat sangat mengkhawatirkan putri Rise. Tetapi di sisi lain Rise merasa kalau tempat paling aman saat ini adalah di samping Alan yang mempunyai kekuatan luar biasa. Selain itu, Rise juga berniat untuk mencari informasi tentang Kekaisaran yang sedang melakukan gencatan senjata dengan kerajaan Ado Astela. Namun sepertinya Kekaisaran tetap berambisi untuk menyatukan benua ini menjadi satu, jadi dia harus bersiap sebagai penjaga wilayah perbatasan Westfeld untuk mengantisipasi ancaman dari manapun. Walaupun di jalan sempat ada monster Sandwolf yang dikatakan sangat merepotkan jika dilawan, tetapi Alan dengan mudah mengalahkan monster itu. Jadi orang-orang di sini mulai terbiasa dengan kekuatan alar yang di luar Nurul. Setelah sampai di Kekaisaran, mereka awalnya kagum dengan banyaknya orang di sini, tetapi Alan merasa ada yang janggal karena jumlah penjaga di sekitar sini juga termasuk cukup banyak jika suasana sedang kondusif. Tetapi di saat itu, Alan ditabrak oleh seseorang yang dikenalnya, yaitu Henrietta. Di sana, mereka saling bertanya kenapa Alan atau Henrietta ada di sini, dan setelah menjelaskan situasi masing-masing, Henrietta memberitahu kalau Kekaisaran saat ini dalam situasi genting perang, di mana pasukan kesatria serigala hitam yang dibebaskan bertindak oleh Kekaisaran kadang mulai menjadi semena-mena. Jadi Henrietta menyarankan mereka untuk kembali ke kerajaan Ado Astela saja, lalu dia pun pergi. Alan di sini ingin pergi juga dan menyuruh semua orang untuk keliling terlebih dahulu. Di sana Alan menemui lagi Henrietta dan bertanya kenapa seorang pengikut dewa seperti Henrietta ada di dunia ini. Henrietta pun di sini menjawab kalau dia ikut terseret juga ke dunia ini karena daya tarik Alan sebagai pahlawan di masa lalu dan pengikut dewa telah menariknya ke sini. Jadi Henrietta berkata kalau Alan ingin menjalani hidup damai dan santai, maka dia harus segera kembali sekarang juga ke kerajaan Ado Astela.
Alan pun di sini mengerti dan berterima kasih kepada Henrietta yang sudah mengkhawatirkannya. Lalu Alan pun pergi. Alan di sini mencari keberadaan teman-temannya, tetapi di saat itu terjadi ledakan yang cukup hebat. Jadi Alan segera menuju ke lokasi untuk melihat situasi. Tidak disangka salah satu penjahat di situ ingin menyerang Alan, tetapi Alan dengan mudah mengalahkan penjahat tersebut. Siapa sangka setelah dikalahkan penjahat itu malah bunuh diri karena terdapat sesuatu sihir yang muncul di tubuhnya. Alan berasumsi kalau ini ulah iblis, tetapi dia merasa hal merepotkan selalu saja datang kepadanya. Benar saja, para penjaga di saat itu menanyakan apa yang sedang terjadi. Jadi Alan pun di sini langsung diinterogasi oleh petugas kesatria. Alan di sini menjelaskan situasinya kepada kesatria wanita itu kalau dia bukan pelaku pembunuhannya karena tadi dia hanya membuat orang itu terjatuh saja. Meski begitu, kesatria wanita ini tidak percaya begitu saja dengan kata-kata Alan sebab orang tersebut telah meninggal di hadapannya. Dia juga bertanya kepada Alan bagaimana dia bisa menghabisi penjahat itu bahkan tanpa kekuatan pedang atau talenta miliknya. Sebab kesatria itu memiliki sebuah kemampuan untuk melihat penggunaan talenta jika seseorang menggunakannya. Alan di sini lagi-lagi menolak dan berkata kalau dia bukan pelakunya. Kesatria wanita itu juga tetap kekeh ingin membawa Alan ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut, dan dia siap meminta maaf dan mengaku salah. Tetapi Alan di sini tidak ingin terjadi perkelahian dan tidak ingin dibawa untuk diinterogasi juga. Jadi dia pun langsung melarikan diri. Ternyata Alan di sini dibantu oleh kekuatan Milen untuk melarikan diri ke dalam gorong-gorong. Di sana Rise dan yang lainnya datang dan memarahi Alan karena sepertinya dia sudah terlibat masalah lagi. Noel bersama yang lainnya dari awal memang merasa ada yang aneh karena Alan tidak kunjung kembali, dan Henrietta pun di sini datang dan sepertinya Alan terlibat masalah. Jadi dia meminjam kekuatan Milen untuk menjemput Alan. Karena jalan di seluruh kerajaan ini sudah tertutup akibat Alan yang membuat masalah dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Milen untuk menyembunyikan semua orang, maka Alan ingin meminta bantuan Henrietta untuk membantu mereka dalam keadaan ini. Akhirnya Henrietta pun di sini membawa mereka semua ke kediamannya dan disambut oleh Silas, mantan kepala pelayan di keluarga Westfield yang telah diusir karena protes oleh kekejaman ayah Alan. Setelah masuk, mereka semua kagum dengan bangunan ini karena Henrietta hanya tinggal sendirian di sini sejak kecil sejak orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Alan di sini menanyakan tentang situasi di kekaisaran saat ini yang terlihat sangat genting, dan Henrietta menjelaskan kalau kaisar telah terbunuh tahun lalu oleh sekelompok orang. Makanya sekarang kekaisaran sedang dalam siaga darurat akibat kehilangan pemimpin mereka. Bahkan mereka di sini tidak menyerang kerajaan Ado Asela yang sedang melemah juga karena hal itu. Noel dan Milen di sini berkata kalau informasi itu terlalu berharga, apakah tidak apa-apa jika memberikannya kepada mereka. Alan juga menjawab kalau dia yakin Noel dan yang lain tidak akan membeberkan rahasia ini kepada siapapun. Jadi itulah kenapa Henrietta percaya kepada mereka. Malamnya, Henrietta menemui Alan yang sedang ngaso di teras. Alan bertanya kepada Henrietta apakah dari dulu dia selalu memperhatikannya, karena dia merasa tidak mungkin jika Henrietta mempekerjakan mantan kepala pelayannya di rumah tanpa memperhatikannya dari jauh, dan dia juga bertemu Henrietta di perbatasan kemarin. Jadi semua ini tidak masuk logika jika hanya sebuah kebetulan. Henrietta di sini mencoba mengelak, tetapi Alan berterima kasih kepadanya karena telah mengkhawatirkannya sampai saat ini. Henrietta yang malu pun di sini langsung pergi, dan dia memang sangat mengkhawatirkan Alan yang dulu dia selalu menjadi garda terdepan sebagai seorang pahlawan. Namun balasan yang dia dapatkan dari orang-orang yang takut dengan kekuatannya malah membuat hati Alan hancur sepenuhnya. Oleh karena itu, dia mereinkarnasikan Alan ke dunia ini, begitu juga dengan dirinya. Supaya dia bisa membuat Alan bahagia di sini. Dia merasa senang jika Alan bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya olehnya, tetapi dia juga sedikit sedih karena orang yang membuat Alan tersenyum pertama kali bukan olehnya. Jadi saat ini dia bertekad akan membuat Alan bahagia di dunia ini bagaimanapun caranya. Noel di sini merasa sangat bosan karena terus-menerus ada di rumah ini, sedangkan niat awal dia berangkat ke sini yaitu untuk mencari lokaria pandai besi milik dwarf untuk referensinya. Alan di sini berkata kalau yang diincar kesatria itu adalah dirinya, jadi Noel seharusnya tidak masalah jika dia pergi ke kota. Henrietta pun di sini mengizinkannya karena perkataan dari Alan itu benar. Dan Noel pun di sini pergi ke kota dengan semangat yang akan ditemani oleh Milen. Namun anehnya, Noel di sini merasa kalau para elf di sini terlalu menatap dirinya yang membuat Noel merasa salting. Tapi Milen yang ditugaskan sebagai bodyguard milik Noel menakuti semua orang agar menjauh darinya. Dan ketika sampai di rumah, Noel terlihat sangat kelelahan karena kejadian tadi. Awalnya Risa dan yang lainnya menganggap kalau hal itu bagus karena Noel terkenal, tetapi Henrietta memiliki pandangan berbeda sebab dia ingin agar Noel mengetahui tentang asal-usul jati dirinya.
Noel di sini memang tidak mengingat apapun sejak kecil. Setelah dipungut oleh Vanessa pun ikut penasaran juga. Akhirnya Henrietta mengajak mereka memasuki hutan elf yang telah memakai gerbang penghalang tingkat tinggi supaya musuh tidak bisa memasuki hutan ini tanpa izin. Henrietta menjelaskan juga kalau setiap orang yang meninggalkan hutan ini akan kehilangan ingatan tentang hutan elf tanpa pengecualian untuk melindungi keamanan di sini. Jadi alasan kenapa Noel tidak mengingat apapun saat dia ditemukan mungkin ini adalah alasannya. Setelah memasuki hutan, entah kenapa Noel merasa sangat nostalgia dan merasa kalau ini adalah rumahnya. Di dalam dari itu, para elf di sini mengepung semua orang yang membuat semuanya siaga. Namun Henrietta berkata kalau para elf di sini bukanlah musuh sebab mereka datang ke sini untuk menjemput raja mereka, yaitu Noel. Noel yang memiliki talenta mata raja peri sudah membuktikan kalau dia adalah keturunan raja elf yang kini sudah tiada. Jadi para elf yang dipimpin oleh para wali raja saat ini yaitu Parsifal merasa sangat senang karena raja mereka telah kembali ke sini. Noel di sini masih merasa bingung, tetapi Parsifal berniat untuk memperkenalkan tempat ini terlebih dahulu kepadanya. Para elf di sini hidup dengan sangat damai dan santai karena hutan ini telah menyediakan berbagai macam makanan untuk mereka konsumsi. Jadi tanpa harus bekerja pun mereka tidak akan kelaparan. Lalu semua furnitur tambahan yang tidak ada di dalam hutan ini juga telah dibawa oleh Henrietta dari luar sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan para elf untuk bisa memasuki tempat ini. Tiba-tiba terdapat dua anak yang datang menghampiri Noel dan memberinya sesuatu, tetapi di sisi lain ada anak yang bernama Philip yang juga ingin mendekati Noel sebagai raja mereka, tetapi Parsifal berkata kalau saat ini raja sedang sibuk. Meski Noel di sini merasa tidak masalah, tetapi Parsifal meralangnya sehingga hal itu membuat Philip iri karena dua anak tadi sebenarnya orang jahat menurut Philip. Parsifal pun di sini menegur Philip dan dia pun langsung pergi. Malamnya, para elf di sini menyambut kedatangan Noel dan yang lainnya dengan sangat meriah. Hal itu membuat Alan sedikit penasaran dan kebetulan Parsifal datang memberitahu tentang kebenaran desa elf yang sangat bahagia ketika raja mereka masih hidup. Sebab jika mereka tidak mempunyai raja, maka mereka akan mati secara perlahan meski umur mereka panjang. Terlebih mereka tidak bisa berkembang biak yang ditakutkan akan menyebabkan kepunahan di masa depan. Dan yang membuat harapan itu ada lagi adalah Henrietta yang memberikan informasi kalau di luar sana ada elf yang hanya tertarik dengan menempa pedang dan memiliki bakat mata raja peri yang menandakan kalau elf tersebut adalah keturunan raja. Parsifal sempat bertanya-tanya dari mana Henrietta mendapatkan informasi ini dan dia hanya menjawab kalau secara kebetulan dia pernah mendengar info ini. Selain itu, Henrietta juga memberikan informasi tentang keadaan dunia luar dan memberikan perkakas serta kebudayaan yang bisa diajarkan kepada para elf. Sehingga para elf di sini bisa pergi keluar dan berbaur meskipun terbatas. Jadi para penduduk elf pun di sini sangat menyukai keberadaan Henrietta yang sangat bekerja keras untuk bangsa elf. Alan juga di sini merasa sangat senang karena Henrietta tidak berubah sedikit pun meski sudah bereinkarnasi ke sini. Tetapi Alan bertanya kepada Parsifal apakah Henrietta juga yang membawa dua anak iblis tadi, dan Parsifal di sini membenarkan hal tersebut meski sedikit syok karena Alan bisa mengenali dua anak tadi adalah iblis. Awalnya sempat terjadi perdebatan oleh para elf yang lain karena adanya iblis yang sangat dibenci oleh ras lain, tetapi Henrietta berkata kalau para elf yang berbaur dengan ras lain di hutan ini juga ada kemungkinan mereka bisa hidup tanpa pemimpin atau raja. Meskipun kemungkinan tersebut belum terbukti, akhirnya para elf menyetujui permintaan Henrietta meski banyak dari mereka yang masih tidak terima. Malamnya, Noel merasa sangat capek karena terus-menerus dikerumuni oleh para elf lainnya, dan Milen bertanya apakah Noel akan menjadi raja di hutan ini, tetapi Noel berkata kalau hal itu belum pasti karena dia masih belum menentukannya. Alan di sini menyarankan semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, Noel di sini masih merasa bimbang karena keinginan Vanessa yang ingin membuat pedang melebihi pedang suci pun sudah terwujud olehnya, jadi dia masih bingung tujuan selanjutnya dia itu apa. Setelah Henrietta di sini menemui Alan yang ingin membicarakan sesuatu, di sana Alan sedikit bercanda dengan Henrietta dengan cara menjahilinya. Lalu Henrietta bertanya apa yang ingin Alan ketahui, dan Alan bertanya tentang ras iblis di dunia ini. Henrietta menjawab kalau sebenarnya ras iblis di dunia ini tidak terlalu berbeda dengan iblis lainnya. Yang membedakan adalah di mana ada seseorang yang termakan oleh kebencian dan ingin membuat semua orang mati di dunia, maka dunia akan mengakui dia sebagai ras iblis. Tetapi berbeda dengan dua anak yang dia pungut ketika kesusahan di hutan. Dari awal mereka terlahir sebagai iblis dari orang tua mereka yang telah membuangnya. Menjadi iblis bukanlah pilihan mereka, tetapi sedari lahir sudah menjadi takdir bagi mereka untuk menjadi ras iblis.
Alan di sini merasa bersyukur kepada Henrietta karena dia tetap baik seperti biasa kepada yang membutuhkan. Besoknya, Alan bersama yang lainnya pergi melihat taman bunga yang indah. Di sana, Noel didatangi lagi oleh dua anak iblis yang membawa sebuah batu peri yang berguna untuk bahan alkemi. Tapi di saat itu, anak yang bernama Philip datang dan membanting batu peri tersebut sambil berkata kalau mereka hanyalah iblis yang tidak seharusnya berada di dekat raja mereka, yaitu Noel. Melihat itu, Parsifal merasa kalau tindakan Philip sudah berlebihan, apalagi dia sedang di hadapan seorang raja. Akhirnya, Philip pun di sini pergi dari situ. Henrietta juga mengatakan kepada Noel kalau dia tidak usah bimbang jika tidak mau menjadi raja hutan di elf ini. Sebab saat ini mereka sedang mencari cara bertahan hidup tanpa seorang raja. Semua itu terserah kepada Noel kembali. Kemudian Henrietta pun di sini pergi sebentar karena ada urusan. Di malam sebelumnya, wakil Kapten Oswald bertemu dengan Kapten Lisette yang sedang mencari keberadaan Allen yang kabur. Dan Oswald di sini ditugaskan Lisette untuk mencari cara memasuki hutan elf yang dikenal sulit untuk dimasuki oleh orang biasa. Oswald di sini sempat menyinggung hal tabu yang telah dilakukan oleh Kapten Lisette. Namun dia langsung ditodong pedang oleh Lisette karena Oswald mengatakan hal yang tidak perlu, tetapi dia tetap akan melakukan tugasnya. Besoknya di sela-sela gang, Philip yang sedang termenung dia didatangi oleh Henrietta yang menenangkannya sambil berkata kalau tindakan Philip tadi memang sudah berlebihan, tetapi dia mengingatkan kalau kedua anak iblis itu pun tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Jadi, apa yang membedakan Philip dan iblis itu jika menuduh mereka tanpa dasar kejahatan seperti itu? Setelah diberikan wejangan, Henrietta pun di sini pergi dan Philip mulai mengerti maksud dari perkataan Henrietta tadi. Jadi dia pun berniat kembali dan meminta maaf kepada dua anak iblis itu. Tetapi di saat itu Oswald datang dan berkata kalau dia sudah menemukan pintu masuk ke dalam hutan elf lewat anak ini. Selanjutnya semua orang makan bersama dengan lahap kecuali Noel yang merasa kalau dia ingin makan daging daripada buah-buahan atau sayuran di sini. Kemudian Henrietta di sini akan pamit untuk mencari keberadaan Philip yang dari kemarin tidak kembali. Parsifal sempat ingin membantu, namun Henrietta tetap ingin pergi sendiri. Alan merasa kalau para elf hidup sangat bebas di hutan ini, bahkan mereka bisa mendapatkan makanan kapanpun mereka mau sebab hutan elf dan jiwa para elf saling terhubung. Sistem kerja keras bagi elf juga tidak berlaku karena menganggur pun mereka dapat mangan. Terlebih umur mereka di sini cukup panjang, jadi menikmati setiap momen dan bersantai adalah jalan ninja para elf. Alan di sini merasa kalau kehidupan elf di sini sangat sesuai dengan kehidupan yang dia inginkan, yaitu hidup damai dan santai. Tapi Milen berkata daripada disebut santai, sepertinya elf lebih bisa disebut sebagai pemalas atau pengangguran. Parsifal di sini bertanya kepada Noel bagaimana dengan kehidupan di sini dan Noel menjawab kalau di sini cukup bagus meskipun dia masih belum bisa memutuskannya. Tiba-tiba di saat itu Alan berkata apakah boleh dia tinggal di sini juga, tetapi Parsifal mengatakan kalau untuk bisa tinggal di sini Alan harus diterima oleh hutan elf itu sendiri, meski mereka juga tidak tahu apa yang bisa dilakukan Alan agar bisa diterima olehnya. Noel dan Alan bertanya bagaimana dengan Henrietta dan kedua anak iblis itu, apakah mereka sudah diterima, dan Parsifal pun di sini menjawab kalau mereka hanya menerima kedua anak iblis itu sementara di sini. Dalam umur elf, sementara yang dimaksud adalah 100 tahun. Di saat itu, tiba-tiba Parsifal menerima pesan dari hutan ini kalau terdapat orang yang tidak dikenal yang memasuki hutan ini. Alan berniat untuk membantu, tetapi Parsifal berkata kalau hal itu tidak diperlukan karena bangsa elf sendiri sudah cukup untuk menangani anomali ini. Sebab dia berkata kalau beberapa orang di kekaisaran memang diperbolehkan memasuki area ini dengan izin sementara. Parsifal pun di sini pamit kepada Noel dan semua orang. Alan di sini mengajak semua orang untuk kembali karena akan merepotkan jika sampai orang kekaisaran mengincar dirinya dan menemukannya di sini. Setelah kembali, Risa di sini bertanya tentang keinginan Alan yang ingin tinggal di sini dan Alan berkata kalau hal itu memang sangat diinginkannya. Terlebih dia bisa di sini tanpa bekerja dan ada Henrietta juga di dekatnya. Mendengar itu, Risa kaget apakah Alan mempunyai hubungan khusus dengan Henrietta. Namun Alan menjawab kalau dia tidak ada hubungan khusus apapun dan mungkin bisa diibaratkan mereka terhubung dengan takdir. Melihat pertengkaran itu, Milen dan Noel hanya bisa menggoda mereka bagai pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Noel pun berkata kepada Risa kalau dia tidak usah khawatir karena dirinya akan menjaga Alan di sini sebab dia juga sepertinya akan memutuskan untuk tinggal di hutan ini. Bukan untuk menjadi raja sekarang, tetapi dia ingin tinggal di sini untuk menentukan apakah dirinya akan menjadi layak menjadi raja di sini atau tidak. Milan pun di sini akan tinggal di sini jika Noel tinggal di sini dan Risa berniat untuk tinggal juga, tetapi semua orang berasumsi kalau hal itu tidak diperbolehkan sebab Risa adalah pemilik wilayah Westpelt, lalu seorang mantan putri kerajaan juga, jadi agak sulit jika dia mau tinggal di sini.
Di sisi lain, Henrietta didatangi oleh Kapten Kesatria Serigala Hitam Lisette yang menanyakan keberadaan yang dia cari dari beberapa hari yang lalu yang tiba-tiba menghilang, dan dia mempunyai insting kalau Henrietta lah yang telah membantu buronan itu. Meski Lisette tidak menemukan pelakunya di sini, tetapi Henrietta sering mengunjungi hutan elf, jadi kemungkinan dia ada di sana. Di sisi lain, Oswald juga telah memaksa Philip untuk datang ke dalam hutan elf. Saat Parsifal datang, dia menyadari kalau orang ini adalah kesatria serigala hitam yang sangat merepotkan untuk diladeni menurut Henrietta. Jadi akan lebih baik jika mereka tidak terlibat dengan mereka. Tetapi Oswald di sini tidak percaya dengan Parsifal yang mengatakan kalau tidak ada kriminal yang datang ke hutan elf ini. Di saat yang sama, terdapat dua anak iblis yang datang untuk memberikan buah yang mereka petik. Dan di saat melihat dua anak iblis itu, Parsifal mencoba mengalihkan isu, tetapi Oswald langsung mendorong Parsifal dan berniat untuk menghabisi anak iblis itu. Lalu, mendengar ledakan itu, Noel entah kenapa dia bisa melihat kejadiannya dan dia akan datang ke sana untuk mengecek keadaan dua anak itu. Sepertinya di sana ada yang tidak beres. Milenpo di sini ikut menyusul, namun Alan di sini masih bimbang karena dia hanya ingin hidup damai. Dan jika sampai kejadian sebelum direinkarnasi di mana dia ditakuti setelah menyelamatkan orang muncul lagi, maka dia tidak bisa hidup damai di dunia ini juga. Tapi Rise berkata kalau mereka harus menyusul dan jangan membiarkan Noel bertindak sendiri. Jadi Alan pun di sini ikut menyusul juga. Menyusul. Di sana, Parsifal sempat membuat pelindung bagi dua anak iblis itu, tetapi sepertinya Oswald bisa menyerang dengan sihir ledakan hanya dengan menjentikan jari di tempat yang dia inginkan. Jadi Parsifal pun terkena serangan tersebut. Oswald pun berniat untuk menghabisi kedua anak itu lagi, namun Philip datang untuk menghentikannya. Oswald berniat membunuh anak ini juga, tetapi Noel datang bersama Milen. Parsifal dan anak-anak merasa senang karena raja mereka telah datang, tetapi Oswald di sini langsung menyerang mereka juga dengan cukup brutal. Parsifal di sini tidak ingin rajanya terluka, jadi dia menyerang lagi, namun lagi-lagi dia dikalahkan dengan mudah oleh Oswald. Noel di sini berharap Alan cepat sampai, dan tiba-tiba Alan di sini berhasil menghentikan serangan itu dan mengeluh sedikit kalau sepertinya dia sudah tidak bisa tinggal di sini lagi karena sudah ditemukan oleh mereka. Oswald pun di sini mulai menyerang lagi, tetapi Alan dapat melihat serangan ledakan itu menggunakan mata sihirnya. Bahkan Alan bisa memotong aliran mana dari sihir tersebut, jadi Oswald di sini mulai kesal dan menyerang menggunakan pedang. Tetapi Alan dengan pede berkata kalau hal ini akan berakhir dengan cepat. Lalu setelah dikalahkan, Rise menyembuhkan semua orang yang terluka dan Alan di sini takut jika ada Henrietta di sini mungkin dia akan kena marah karena sudah membuat kekacauan lagi. Tidak disangka di situ sudah ada Henrietta, tetapi dia tidak marah karena Alan sudah melakukan hal yang benar untuk melindungi semua orang. Dia juga akan mengurus semua permasalahan ini dan memberitahu mereka semua kalau perbatasan telah dibuka. Jadi Alan bersama yang lainnya bisa segera pergi dari kekaisaran ini untuk melarikan diri sebagai buronan yang ditangkap karena salah sangka. Tetapi Alan merasa ada yang aneh karena Henrietta terlihat seperti buru-buru mengusir dia dan yang lain. Namun pada akhirnya Alan bersama yang lainnya pamitan kepada para elf termasuk Henrietta juga. Tetapi Noel di sini akan ikut untuk mencari pengalaman menjelajah dunia bersama teman-temannya sebelum kembali ke sini sebagai raja. Parsifal dan yang lainnya pun akan selalu menunggu kedatangan raja mereka. Tetapi setelah Henrietta kembali, dia malah dituduh telah membunuh kaisar dengan pertukaran pembukaan perbatasan supaya Alan dan yang lainnya bisa pergi. Dia melakukan ini untuk kebaikan Alan dan mengorbankan dirinya sendiri supaya Alan bisa bahagia. Ketika akan pergi, Rise bersama yang lainnya memikirkan apakah ini pilihan terbaik untuk membiarkan Henrietta yang mengurus semuanya. Tetapi Alan mengatakan kalau Henrietta berkata akan mengurus semuanya sendiri. Tiba-tiba saat itu ada seseorang yang berteriak untuk menyelamatkan kakaknya Henrietta. Ternyata pria itu bernama Curtis Lindqvist, adik dari Henrietta. Setelah itu, Alan bersama yang lainnya pun mendengarkan cerita dari Curtis tentang apa yang terjadi dengan Henrietta. Ternyata dia sudah ditangkap oleh kesatria serigala hitam karena tuduhan palsu telah membunuh seseorang. Curtis merasa dia telah dijebak oleh para bangsawan lain yang merasa iri dan dengki kepada kakaknya sebab dia sangat pintar dan bisa membuat berbagai ide terobosan luar biasa bagi kekaisaran. Namun hal itu malah mengundang musuh yang tidak perlu bagi kakaknya. Terlebih sedari kecil dia hidup selalu sendirian akibat orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan. Meskipun begitu, Henrietta tetap tegar dan menghadapi semuanya sendiri.
Curtis merasa ingin menyelamatkan kakaknya dari kemalangan ini, tetapi dia sadar kalau dirinya tidak mempunyai kekuatan cukup apapun untuk membantu kakaknya. Mendengar cerita itu, Noel dan yang lainnya tersentuh dan mereka merasa harus menyelamatkan Henrietta, tetapi Alan berkata akan memikirkan ini terlebih dahulu. Di luar, Alan didatangi oleh Reese dan yang lainnya, tetapi Alan merasa kalau permintaan ini terlalu mendadak dan sangat spontan uhui, meskipun dia tahu kalau ucapan Henrietta yang ditahan itu benar adanya karena dia telah menggunakan Divine Eye miliknya. Reese juga di sini bertanya-tanya, apakah ini sebuah jebakan karena sebelumnya mereka tidak pernah bertemu, tetapi mengapa Curtis bisa tahu kalau mereka adalah temannya Henrietta? Terlebih semua orang di sini tidak tahu kalau Henrietta ternyata mempunyai adik. Alan mengatakan kalau dia ingin melihat situasinya terlebih dahulu dan jika ada jebakan pun dia akan melakukan sesuatu. Di tempat lain, Henrietta telah dibawa oleh Lisette menuju Henrietta telah dibawa oleh Lisette menuju ibu kota kerajaan untuk ditahan. Henrietta merasa bosan dan ingin melepaskan borgol ini kalau bisa, tetapi Lisette mengatakan hal itu tidak dimungkinkan karena jika sampai Henrietta melarikan diri, maka kepalanya akan ditebas begitu tiba di ibu kota. Henrietta pun di sini hanya bisa pasrah, namun dia menanyakan tentang pertukaran mereka dan Lisette mengatakan kalau orang-orang yang coba dilindungi Henrietta kemungkinan telah kembali ke kerajaan Ado Astella karena perbatasan telah dibuka. Tapi di saat itu juga Henrietta mengancam kalau sampai Lisette melanggar perjanjian itu maka dia akan membunuhnya menggunakan cara apapun yang bisa dia gunakan, bahkan sampai ke neraka. Kembali lagi ke tempat Alan, dia akhirnya memutuskan datang untuk melihat situasi dan Curtis memperkenalkan kesatria kepercayaannya kepada mereka sebagai kusir. Dia berterima kasih karena semua orang mau membantu menyelamatkan kakaknya. Di dalam kereta, Reese dan yang lainnya waspada karena bisa saja ini sebuah jebakan. Lalu Alan bertanya apakah betul Curtis adalah adiknya Henrietta. Akhirnya Curtis menjelaskan kalau dia memang bukan adik kandung Henrietta, tetapi dia lahir dari keluarga cabang, keluarga Linkvisit. Sejak dulu dia selalu dianggap sebagai anak cengeng dan pecundang dan dijauhi oleh semua orang. Tetapi ketika suatu acara, Henrietta tiba-tiba datang kepadanya dan mencobanya untuk mengajak berbicara dengan Curtis. Curtis yang dulu masih merasa trust issue dengan semua orang, namun Henrietta di sini berkata kalau dia tidak berniat untuk menghibur Curtis yang memang pecundang, tetapi dia bisa mendengarkan seluruh keluh kesah Curtis jika mau. Akhirnya sejak saat itu mereka mulai sering berbicara karena Curtis merasa sangat senang bisa bertemu dengan Henrietta yang dikenal sangat berbakat dan pintar yang perhatian kepadanya. Tapi orang tuanya malah melarang dia untuk bermain dengan Henrietta karena alasan politik. Jadi sejak saat itu dia hanya bisa melihat Henrietta dari kejauhan yang terlihat selalu sendirian. Dan alasan kenapa dia bisa tahu Alan dan yang lainnya teman baik kakaknya yaitu karena ketidaksengajaan ketika dia melihat kakaknya terlihat sangat bahagia ketika mereka semua bersama. Namun pada saat kesatria serigala hitam membawa kakaknya, dia hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apapun. Curtis pun di sini merasa malu kepada dirinya sendiri dan mendengar semua itu, Reese dan yang lainnya merasa kalau kecurigaan mereka kepada Curtis terlalu berlebihan. Tapi Alan sepertinya masih melihat sebuah kemungkinan lain di hadapan Curtis. Malamnya kereta yang mengangkut Henrietta sedang beristirahat. Dan Henrietta berkata kalau dia saat ini sedang lindur, jadi dia tidak akan mendengarkan apapun. Dia pun bertanya-tanya tentang pria yang mengamuk di hutan elf kemarin, apakah sudah diadili atau tidak kepada Lisette. Lisette yang memang menghormati sosok Henrietta juga berkata kalau dia berbicara sendiri kalau orang tersebut telah dibebaskan karena kesatria saat ini sudah mengamankan orang yang membunuh kaisar yaitu Henrietta, meskipun hal itu belum tentu kebenarannya. Henrietta di sini hanya bisa menghela napas, tetapi dia merasa bersyukur karena Alan dan yang lainnya berhasil pergi. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya saat ini bisa membuat orang yang disukainya bahagia. Besoknya setelah sampai kota, ternyata di sana sudah ada pemblokiran oleh para kesatria yang membuat para warga kesal dan bingung. Melihat kejadian ini, kemungkinan mereka berempatlah yang menjadi alasan kenapa kota ini bisa ditutup. Jadi Alan berniat untuk mencari informasi di Guild Petualang. Tapi Curtis di sini menyarankan Milen dan Noel tidak ikut karena mereka akan terlalu menarik perhatian sebagai ras elf dan Amazones yang sangat jarang. Jadi Curtis di sini akan memandu mereka ke dalam penginapan yang aman. Reese di sini merasa sangat senang karena sudah lama dia tidak pergi berduaan dengan Alan. Sesampainya di Guild Petualang, terlihat kalau para petualang di sini merasa sedang kesusahan akibat pintu keluar masuk kota telah diblokir, yang berarti bagi para petualang mereka tidak bisa melakukan misi. Alan dan Reese pun di sini langsung pergi mencari informasi tentang keadaan kota ini. Namun yang mereka dapatkan saat ini hanyalah informasi tentang kesatria serigala hitam yang sedang memburu 6 orang yang pergi dari kota Laurus.
Di tempat lain, Curtis memberikan kunci kamar kepada Noel dan Milen, namun mereka di sini berdua penasaran dengan sosok kesatria yang mengawalnya, yang sepertinya Milen sedikit mengenalnya, tetapi karena Curtis mengatakan kalau orang ini sedikit pemalu, jadi dia tidak bisa melepas zirahnya. Akhirnya mau tidak mau mereka pun di sini pergi ke kamar duluan. Kembali lagi ke Gul Petualang, di sana terdapat seorang kesatria serigala hitam yang sedang mencari informasi tentang 6 orang yang diburon oleh para kesatria. Dia akan membayar 100 koin emas bagi siapapun yang memberikan informasi. Awalnya para petualang merasa kesal karena gerbang kota ditutup, tetapi setelah diberikan uang, beberapa dari mereka bahkan membocorkan kalau dari tadi mereka melihat ada 2 orang yang mencurigakan. Tapi sepertinya mereka sudah pergi. Jadi kesatria itu pun berusaha untuk mengejar mereka berdua. Sayangnya dia kehilangan jejak Alan dan Rise sebab tanpa sengaja dia menabrak seorang anak dan menyembuhkannya. Alan dan Rise pun di sini berniat untuk pergi ke penginapan karena akan repot jika sampai para kesatria dan yang lainnya mencari mereka. Namun di saat itu terdengar suara ledakan yang munculnya dari arah penginapan yang ditunjukkan oleh Curtis. Alan dan Rise pun di sini segera ke sana dan kaget sebab Noel dan Milen sudah tertangkap oleh Oswald yang dari tadi menyamar sebagai kesatria pengawal. Curtis di sini berkata kalau dia tidak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Para penduduk pun di sini banyak yang menjadi korban. Oswald di sini sudah menunggu kedatangan Alan untuk membalas perlakuannya di hutan elf waktu itu. Sebelumnya kita diperlihatkan flashback terlebih dahulu di mana terdapat desa yang hancur oleh iblis dan di sana ada seorang anak yang meminta pertolongan pada siapapun. Di saat itu Alan yang datang menyelamatkan anak tersebut, tetapi kita balik lagi ke masa kini karena Oswald yang mengancam Alan kalau dia bergerak sedikit saja, maka nyawa mereka berdua akan melayang. Oswald merasa kalau dirinya sedang di atas angin, namun Alan bertanya dengan dingin, apakah Oswald akan melukai mereka duluan atau serangan Alan yang bisa menghempaskan kepala Oswald duluan. Oswald di sini tidak percaya dan berniat untuk melukai Milen, tetapi Milen dan Noel pun di sini berhasil terlepas dari genggaman Oswald. Dan terlihat juga Curtis di sini meminta maaf karena kelalaiannya malah membuat semua orang dalam bahaya. Alan di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Oswald, tetapi dia malah tertawa dan berkata kalau dari awal dia memang tidak mungkin bisa mengalahkan Alan, tetapi dia sudah mengatur sihirnya untuk meledakkan setiap orang yang ada di runtuhan ini. Dia pun menantang Alan untuk menyelamatkan mereka semua seperti di hutan elf waktu itu, tetapi Alan di sini teringat lagi akan masa lalunya di mana setelah menolong seorang anak desa dari serangan iblis, dia malah ditakuti dan dicap sebagai monster. Oleh karena itu, Alan di sini sempat bimbang sesaat untuk tidak ingin mengulangi kejadian yang sama. Namun pada akhirnya, Alan menggunakan kekuatan talentnya yang menghentikan waktu sejenak, lalu menyelamatkan semua orang meski dia cukup kelelahan. Tapi admin berpendapat kalau saja Alan dapat memotong tangan si Oswald yang satunya, mungkin dia tidak perlu capek-capek untuk memotong satu-satu jalur sihirnya ya guys ya. Tapi ya sudahlah, kita lanjut. Oswald terkaget karena sihirnya tidak bisa berfungsi dan menganggap kalau Alan adalah monster. Alan pun di sini berniat untuk memenggal kepala Oswald, tetapi tiba-tiba ada seorang kesatria wanita yang berasal dari pasukan serigala hitam yang menghentikan Alan. Dia mengatakan kalau amarah Alan memang tidak bisa dipungkiri sebab orang itu telah membahayakan semua orang yang ada di sini. Tetapi sudah menjadi tugas bagi kesatria serigala hitam untuk menghukum anggotanya yang bertindak kriminal seperti ini. Dia meminta maaf dan bersumpah sebagai kesatria yang bernama Celia bahwa hukuman yang akan diterima oleh Oswald akan sangat setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Akhirnya Alan menyerahkan Oswald kepada Celia. Malamnya Rise bertemu lagi dengan Alan kembali setelah menyembuhkan semua orang yang terluka tadi. Mereka di sini heran kenapa anggota kesatria serigala hitam tidak menangkap mereka padahal yang buron adalah mereka. Dan Rise di sini curiga ada seseorang yang memerintahkan mereka di balik layar setelah Kaisar meninggoy, dan Alan mempunyai spekulasi tentang orang yang mencurigakan tersebut. Di tempat lain, Kapten Lisette menanyakan kondisi di tempat Celia dan Celia menceritakan semuanya. Dia juga meminta izin untuk menghabisi Oswald yang bertindak di luar kendali. Namun Lisette berkata kalau pemimpin mereka sendiri yang akan mengurus Oswald. Di saat itu tiba-tiba ada aura hitam yang mengelilingi Oswald dan dia sepertinya sudah mengira hal ini akan terjadi. Namun dia berkata kalau dirinya tidak sudi menjadi anjing peliharaan pemimpin saat ini. Lalu sementara itu, Henrietta ditahan di dalam ruangan khusus yang diberikan oleh Lisette yang masih menghormati Henrietta, tetapi Henrietta di sini merasa bosan dan meminta sebuah buku untuk dibaca.
Di kota, Alan dan yang lainnya tertahan lagi akibat penjagaan untuk masuk ke dalam kota sangatlah ketat, jadi mereka tidak masuk begitu saja. Berbeda dengan Curtis yang merupakan seorang bangsawan, jadi dia bisa masuk ke dalam dengan mudah. Di saat itu, Rise memikirkan sebuah cara, yaitu untuk menggali lubang supaya mereka bisa masuk ke dalam. Namun cara itu terkesan sulit sebab akan membutuhkan waktu yang cukup banyak dan akan berbahaya jika mereka muncul di kerumunan para kesatria. Tetapi Curtis di sini mempunyai ide untuk masuk ke dalam lorong bawah tanah milik kekaisaran yang selalu digunakan rute untuk melarikan diri bagi anggota kerajaan meski sudah tidak terpakai saat ini. Dan tempat itu hanya diketahui oleh keluarga kerajaan dan beberapa bangsawan saja yang mengetahui rutenya termasuk Curtis. Alan merasa kalau itu ide yang cukup bagus dan mereka bisa memasuki kota lewat itu. Curtis di sini meminta maaf karena mereka malah melalui rute yang berbahaya, namun hal ini diperlukan untuk bisa menyelamatkan Henrietta. Lalu setelah menemukan rute masuknya, Alan dan yang lainnya masuk. Tetapi anehnya, di sana malah ada kesatria yang berjaga. Jadi Milan menggunakan kemampuan kamuflasenya supaya tidak terdeteksi. Sayangnya, keberadaan mereka malah terdeteksi oleh Lisette meski dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi Lisette bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Lisette pun menembakkan panah, namun Alan di sini menahannya, jadi keberadaan mereka pun terungkap total. Terlihat juga kalau Lisette hanya akan menangkap Alan, jadi dia akan membiarkan 3 orang di belakangnya. Alan pun di sini meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu karena akan sulit baginya untuk melawan Lisette saat melindungi semua orang. Akhirnya Rise dan yang lainnya pergi sambil berkata kalau Alan harus menyusul mereka. Maksudnya menyusul. Lalu tapi Lisette di sini terlihat seperti menahan diri melawan Alan karena dia telah diperingatkan oleh Henrietta untuk tidak melukai Alan. Di saat itu, Alan tahu kalau Lisette sepertinya sedang tertahan oleh sesuatu, namun terjadi ledakan tiba-tiba yang membuat mereka berdua akan terkubur hidup-hidup jika tidak segera melarikan diri. Di tempat lain, Rise berhasil bertemu dengan Curtis di dalam kota. Mereka mengatakan kalau Alan tertahan oleh kesatria serigala hitam di sana, namun terjadi ledakan yang membuat mereka mengira kalau Alan telah terkubur hidup-hidup. Tetapi Alan dengan santuy muncul di belakang mereka dan berkata kalau dia baik-baik saja. Semua orang pun di sini merasa bersyukur kecuali Curtis yang terlihat cukup kaget. Dan di saat itu, Curtis menyarankan agar semua orang beristirahat di sini meskipun Alan bertanya bagaimana cara untuk menyelamatkan Henrietta. Tapi berhubung semua orang telah lelah, jadi malam ini mereka memutuskan untuk istirahat kecuali Alan yang berkata kalau dia sedang ada urusan sesuatu, jadi dia akan kembali nanti. Ternyata Alan di sini menggunakan kekuatan teknik teleportasi untuk menemui Henrietta yang sedang membaca buku tentang pahlawan. Dia heran kenapa Alan yang ingin hidup santai malah datang ke sini untuk menyelamatkannya. Tapi Henrietta berkata kalau dia tidak perlu diselamatkan oleh Alan karena penangkapan ini akan berakhir secara damai. Sebab dia adalah kepala keluarga Linvisit. Jadi hukuman kepadanya itu tidak akan berat dan dia akan segera dikembalikan ke rumahnya dalam waktu yang dekat. Alan bertanya apakah itu benar sebab dia mengkhawatirkannya. Henrietta pun di sini menjawab kalau itu semua benar. Jadi Alan pun berniat untuk pergi dan mengatakan kalau dia menantikan pertemuan dengan Henrietta kembali. Setelah kembali, Alan terlihat melamun dan di situ Curtis menjelaskan kalau penyelamatan Henrietta oleh kelompok Alan akan sangat berbahaya karena jika mereka sampai ketahuan oleh pasukan kekaisaran, maka hal itu bisa saja memicu peperangan antara kerajaan Adoastella dan kekaisaran. Jadi Curtis di sini mengatakan kalau dia sendiri yang akan mencari cara untuk menyelamatkan kakaknya apapun yang terjadi. Meski Rise dan yang lainnya tidak setuju, tetapi Alan di sini berpikir kalau mungkin mereka bisa menyalahkan semuanya kepada Curtis sebab dia sudah mendengar jawaban Henrietta itu sendiri yang tidak ingin diselamatkan. Di tempat lain, Henrietta telah dipindahkan ke dalam penjara bawah tanah. Namun tidak disangka, di sana ada dalang dari semua kejadian ini, yaitu Curtis. Henrietta di sini tidak menyangka kalau Curtis yang melakukan semua ini dan Curtislah yang telah menakuti keluarga kekaisaran sehingga mereka melarikan diri kecuali sang kaisar yang telah terbunuh oleh iblis. Curtis di sini berkata kalau dia berniat menjadi seorang kaisar dan untuk melakukan itu dia harus menikahi keluarga inti Linvisit yaitu Henrietta sebab dia lahir dari ibu yang dari seorang rakyat jelata. Mendengar itu, Henrietta dengan tegas menolak ajakan pernikahan tersebut karena hal itu sangat tidak masuk akal baginya. Jadi Henrietta menyuruh dia untuk pergi sekarang juga. Curtis yang memang ingin memiliki Henrietta merasa kesal tetapi dia akan tetap menunggu jawabannya nanti.
Di luar, Lisette telah menunggu dan Curtis di sini berkata kalau dia senang melihat Lisette berhasil bertahan hidup. Dia juga berkata kalau tidak usah mengkhawatirkan pemuda bernama Alan lagi karena dia sudah pergi dari negeri ini. Di perjalanan, suasana menjadi sangatlah tidak enak karena Noel dan yang lain merasa kalau keputusan Alan meninggalkan negeri ini mungkin salah meski mereka percaya dengan keputusan Alan yang selalu benar. Alan mengatakan kalau mereka semua tidak usah khawatir kepada Henrietta sebab dia sendiri telah mendengar jawaban darinya yang mengatakan kalau dirinya tidak perlu diselamatkan. Semua orang di sini pun hanya bisa menurut meskipun ada yang mengganjal, jadi Alan meminta kusir untuk beristirahat di depan. Kembali lagi di istana, Henrietta dibawakan buku cerita tentang pahlawan oleh Lisette. Di sini Henrietta teringat akan masa lalunya yang selalu membaca buku pahlawan dan sangat mengidolakan sosok pahlawan tersebut. Namun para pahlawan yang dia lihat selalu memiliki takdir yang cukup tragis di akhir hayatnya. Jadi waktu itu dia mencoba membimbing Alan hingga dia menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Tapi pada akhirnya Alan meninggal juga dengan cara yang cukup kejam. Oleh karena itu, sekarang Henrietta di sini ingin agar Alan hidup bahagia meski dia akan meninggal duluan. Tidak lama dari itu, Curtis datang lagi menanyakan tentang keinginannya untuk menikahi Henrietta, tetapi Henrietta tetap menolak dengan tegas meskipun sudah diancam beberapa kali tentang pembunuhan Alan dan yang lainnya. Jadi Curtis di sini merasa putus asa dan menghajar Henrietta. Henrietta di sini tidak panik dan bertanya apakah Curtis sudah puas memukul dirinya seperti ini. Curtis yang memang tidak ingin menyakiti Henrietta meminta maaf dan pergi begitu saja karena dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi ketika pergi, Curtis di sini malah menemukan ide gila untuk melaksanakan tujuannya. Sedangkan Alan bersama yang lainnya telah selesai mengumpulkan bahan makanan. Di saat itu, Risa ingin berbicara dengan Alan yang merasa kalau dia tetap ingin menyelamatkan Henrietta meskipun Henrietta sendiri tidak ingin diselamatkan. Prajurit yang menjadi kusir pun berkata demikian kalau Alan ingin menyelamatkan seseorang, maka dia tidak butuh alasan untuk memikirkan apa kata orang yang diselamatkan tersebut. Alan di sini sadar kalau masa lalu yang membuatnya menderita, ternyata hal itu tidak diperlukan di sini karena saat ini dia sangat ingin menyelamatkan Henrietta juga. Di saat Curtis ingin membunuh Henrietta karena dia kekeh tidak ingin menjadi miliknya, di saat itulah Alan datang bersama Celia, yaitu prajurit kusir tadi yang sudah muak dengan tindakan Curtis yang semena-mena. Alan berniat untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan di saat itu kita flashback terlebih dahulu kalau Curtis yang sangat terobsesi dengan Henrietta bahkan meminta bantuan dari iblis yang bisa memberikan apapun yang dia mau. Iblis itu bahkan telah menghabisi Kaisar untuk menjadikan kekuatan bagi Curtis. Di saat itu, Curtis yang termakan oleh keserakahan menghabisi iblis tersebut supaya kekuatannya bisa pindah kepadanya. Lalu Curtis di sini mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Meskipun Alan berhasil menghindari semuanya, tetapi Celia berhasil terkena serangan. Henrietta menyuruh Curtis untuk berhenti karena menurutnya Alan itu orang yang tidak bisa Curtis kalahkan. Tetapi dia masih tidak menerima hal itu. Lalu Alan di sini mengatakan kalau dia sudah menyadari semua rencana Curtis sejak awal saat bertemu dan gerak-geriknya sangat mencurigakan juga meski mereka baru pertama kali bertemu. Dia juga menanyakan tujuan Curtis itu apa karena jika dia ingin menjadi kaisar maka tidak ada alasan baginya untuk menyerang dirinya di sini dan melukai orang yang berharga untuknya yaitu Henrietta. Curtis berusaha mengelak namun pada akhirnya dia malah tidak bisa menjawab pertanyaan Alan tentang tujuannya untuk menjadi kaisar sebab tujuan sebenarnya memang ingin terus bersama kakaknya yaitu Henrietta. Henrietta pun di sini ingin pergi namun dia teringat akan Curtis kecil yang menangis sendirian jadi dia datang ke Curtis sambil berkata, "Tolong." Henrietta di sini berkata kalau dia meminta maaf karena tidak bisa membalas perasaan Curtis, tetapi dia bersedia untuk mendengar keluh kesah Curtis. Di saat itu bukannya tobat, si Curtis malah semakin menjadi-jadi untuk menghabisi Alan yang diperhatikan oleh Henrietta. Dia semakin memakai kekuatan iblisnya sehingga Alan sedikit kesulitan untuk melindungi Celia juga di sini. Tiba-tiba di saat itu Lisette datang dan menyelamatkan mereka. Dia datang untuk membalas budi kepada Alan yang sudah menyelamatkannya saat di reruntuhan waktu itu. Karena Sandra sudah dilepaskan, Alan pun di sini tidak akan menahan diri lagi. Curtis merasa kalau Alan hanya terlalu sombong. Lalu Alan di sini memasuki alam bawah sadar Curtis. Dia bertanya kenapa Alan bisa begitu kuat. Karena jika Alan mempunyai kekuatan sebesar ini,
maka dia bisa saja menguasai dunia. Tetapi Alan menjawab kalau dia tidak tertarik untuk menjadi orang yang terkuat sebab nantinya pasti ada saja orang yang ingin mengalahkannya. Jadi dia hanya ingin hidup damai dan tentram di sini. Curtis merasa hal itu curang dan dia pun akhirnya meninggoy. Setelah itu Alan kembali ke alam sadar dan Henrietta yang tsundere bertanya kenapa dia kembali lagi ke sini. Alan menjawab kalau dia datang karena keinginannya sendiri dan mengkhawatirkan Henrietta. Di saat itu Lisette dan Celia menyarankan mereka berdua segera pergi sebelum semuanya menjadi rumit. Pada akhirnya tuduhan pembunuhan kaisar dituduhkan kepada Curtis yang dirasuki oleh iblis dan keluarga Lingvisit juga berakhir akibat Henrietta diisukan telah meninggal dalam kekacauan ini. Jadi Henrietta di sini ikut bersama Alan untuk berkelana dan Alan yang dulu seorang pahlawan di sini masih berniat untuk menjalani hidup santai meski jiwa pahlawannya tetap selalu ada sampai kapanpun. Dan film pun berakhir guys. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa dari Alan dari awal episode yang sudah tidak terkalahkan. Bahkan kekuatan sejatinya sebagai pahlawan pun sepertinya belum dikeluarkan semua. Sangat menarik dan cukup dinantikan jika ada season keduanya ya guys ya. See you next video dan adios. Oh iya, thank you banget buat Chen yang udah donate yang sangat banyak. Terima kasih Chen.